Langsung saja agen ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke agenda berikutnya adalah sambutan dari CEO My Baiti yang merupakan tempat edukasi dan transformasi. Kita disampaikan oleh Afi Zubi. Kepada Afi Zubi. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman sekalian ya, peserta webinar OTW nikah My Baiti ya, yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Kita bersyukur di pagi hari ini, hari Sabtu pagi, di mana mungkin banyak sekali orang sedang sibuk beraktivitas berlalu lalang sana sini. Alhamdulillah kita sama Allah masih digerakkan hati kita untuk mengikuti insyaallah majelis kebaikan, insyaallah tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan. Salah satunya lewat webinar pernikahan ini, yang insyaallah ini kita niatkan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Lepas nanti kita bisa bertemu jodoh impian, kita bisa dapat ilmu dan lain sebagainya, itulah merupakan sebuah bonus gitu. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menjemput ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam juga tak lupa kita aturkan kepada suri teladan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Di sini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di acara OTW nikah My Baiti menjemput jodoh impian ini. Di sini ada beberapa nama yang mungkin saya pernah lihat, pernah kenal ya. Ada juga mungkin yang baru. Terima kasih sudah mendaftar. Jadi teman-teman sekalian yang sudah mendaftar webinar, ya tentu sudah membayar ya pasti ya. Nah, ini webinar ini uang masuknya itu bukan hanya sekedar untuk webinar hari ini saja dan juga besok, tetapi bisa dipakai untuk selama 1 bulan. Apa 1 bulan itu? Bisa tanya jawab di grup WhatsApp My Baiti. Dan nanti juga dapat fasilitas akses video premium, yaitu video hari ini dan besok. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen lihat lagi nih materi yang kemarin dari Bu Yunda, bisa lihat di video tersebut gitu. Jadi lengkap tuh selama 1 bulan bisa akses premium sampai bulan berikutnya. Dan nggak hanya hari ini saja dan besok. Jadi webinar ini bisa berseries, bisa terus-terusan ada, mungkin bisa sepanjang tahun insyaallah, mohon doanya. Agar apa? Agar kesiapan nikah ini benar-benar sangat matang. Karena orang banyak yang sekarang nikah karena cuman kepengen aja, temennya nikah pengen nikah, tetangganya nikah pengen nikah gitu. Jadi merasa pengen ikut-ikutan tren aja gitu. Padahal nikah itu butuh kesiapan. Kenapa? Karena pernikahan adalah bagaimana tentang kita belajar seumur hidup. Jadi belajar itu bukan hanya ketika di bangku sekolah, bangku kuliah, atau bangku institusi-institusi pendidikan, tetapi bisa di luar itu. Maka pernikahan adalah merupakan tempat belajar yang paling lama dan mungkin bisa jadi paling susah karena itu tidak dibatasi oleh waktu sampai maut insyaallah memisahkan kita. Maka belajarlah terus. Maka My Baiti di sini hadir untuk membantu itu, mensupport itu. Salah satu dari bagian support system teman-teman. Jadi jangan sungkan, jangan ragu jika ingin bertanya, silakan ditanyakan di grup. Nanti insyaallah dipandu oleh Mbak Riena selaku admin. Dan juga insyaallah ada Bu Yunda selaku para pakar psikolog. Insyaallah juga nanti kita berharap juga besok nanti juga dapat ilmu yang sama dengan hari ini. Wallahu a'lam. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat pada pagi hari ini. Dari saya cukup, yaitu saya Sudi Robani selaku CEO My Baiti mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Sekali lagi saya kembalikan kepada MC Mbak Anissa. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Akhi Zudi yang telah menyampaikan sepatah
katanya nih ya untuk teman-teman sekalian di sini bahwasanya benar memang My Baiti ini hadir untuk menemani teman-teman gitu ya sebagai mediasi teman-teman untuk bisa menjemput nih pasangan impiannya seperti apa ya. Dan jangan khawatir kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa disampaikan di webinar ini, bisa juga ditanyakan langsung melalui WhatsApp grupnya. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang sangat penting yang sudah dinanti-nanti sama teman-teman sekalian. Namun, teman-teman sekalian, berbicara mengenai pernikahan merupakan salah satu goal setiap manusia pada umumnya ya. Dan benar tadi yang dikatakan Bapak Ahli bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang terlama, terpanjang, yang memang butuh kesiapan diri kita nih, kesiapan waktunya, dan tentunya perlu ilmu yang banyak. Nah, agar nantinya dari mulai kita perencanaan, nanti kita proses ta'arufnya gitu, hingga akhirnya nanti kita bisa menikah dan menjalani bahtera rumah tangga itu penuh dengan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu. Tanpa berpanjang kalam juga nih, saya akan menyampaikan CV dari narasumber kita, yakni CV dari Ibu Yunda Fitriani. Ya, beliau lahir di Jakarta tanggal 14 Februari tahun 1987. Statusnya saat ini adalah menikah dengan 4 anak, alhamdulillah ya Bu. Dan aktivitas saat ini beliau adalah sebagai penulis dan juga narasumber sekitar psikologi. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Psikologi UI di tahun 2005 hingga 2009. Dan Masya Allah teman-teman sekalian, karya dari Ibu Yunda Fitriani luar biasa sekali. Jadi dari sekian banyak karya yang disampaikan oleh Ibu Yunda ke tim kami, maka saya sampaikan yang paling terbarunya aja gitu ya. Yaitu ada komik Jangan Kalah Sama Marah, penerbitnya Al-Kausakit di tahun 2021, dan ada beberapa karya beliau juga yang sedang ongoing untuk terbit. Yang pertama adalah komik Anak Vlogger Pilar, Viral, dan Gaul Santuy, penerbitnya adalah Al-Kausakit, dan yang kedua adalah Caregiver Lansia Profesi Mulia dari Tiga Serantai. Dan semoga lekas terbit ya Bu, jadi kita semua bisa menikmati karya-karya itu. Ya. Dan tentunya pengalaman kerja beliau juga sudah cukup banyak dari tahun 2011 ya, dan yang tahun 2014 hingga 2017 beliau menjadi guru bimbingan konseling di SD Sinar Cendekia. Selain itu juga beliau sebagai fasilitator kelas pengembangan diri Excellent Institute tahun 2011 hingga 2014. Dan pengalaman beliau sebagai narasumber juga sangat banyak. Yang terbaru adalah di tahun 2021, Resolusi Muslimah 2021 dalam acara kajian online kemuslimahan DKM Salahuddin, Direktorat Jenderal Pajak. Dan di tahun 2020 sebagai narasumber agenda kajian online Rumaisa Korea Selatan, Masya Allah, dengan tema bersabar menghadapi anak dan suami. Langsung saja kita akan memberi kesempatan kepada narasumber kita untuk memberikan wawasan kepada kita semua. Bagaimana sih caranya kita untuk menyiapkan diri, lalu bagaimana pula caranya untuk tahu membuat CV dan teknik menggali informasi calon pasangan kita itu kayak apa ya, gitu ya. Langsung saja kepada Ibu Yunda Fitriani, persilahkan. Terima kasih Ibu. Nah, suara saya terdengar jelas ke Kak Anissa dan teman-teman. Jelas ya? Alhamdulillah sangat jelas Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan ya urusan kita hari ini, sinyal lancar, sehingga majelis kita hari ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sama Kak Anissa. Nanti boleh minta tolong share screen dari siapa ya? Oke, boleh dari saya Bu. Iya, terima kasih Kak Anissa. Insya Allah saya sama-sama. Cuman di sini dengan sebutan kakak aja ya, biar sama mudanya gitu ya. Nanti saya juga panggil saya kak aja. Kalau dipanggil ibu kayak merasa tua gitu, padahal memang udah tua. Ya, sebelum mulai kita pantun dulu nih, karena kita kan Indonesia salah satu warisannya pantun ya. Nah, saya kasih pantun dulu. Jalan-jalan ke KUA, jangan lupa ajak pengantinnya. Senang sekali bertemu teman
semua. Mudah-mudahan Allah kembalikan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah disebut kata surga menjadi lebih semangat ya, menjadi lebih bahagia gitu karena itulah insya Allah tempat pulang kita semua ya. Nah teman-teman hari ini kita akan membahas tentang menjemput jodoh impian. Nah kita akan banyak sharing interaktif. Jadi saya lebih suka interaktif ya. Jadi saya akan minta teman-teman jawab di kolom chat atau via mic langsung juga boleh. Jadi minta tolong teman-teman jangan away from keyboard ya, jangan AFK ya. Kalau bisa bantu simak di sini dan saling interaktif supaya kita bisa lebih menyerap apa yang akan saya sampaikan. Boleh kita mulai dari share screen-nya ya, teman-teman. Biar kita lihat dulu menu yang akan saya sampaikan hari ini. Nanti juga kita ada file CV untuk template untuk teman-teman buat proposal nikah, kemudian juga nanti ada kuesioner pranikah, nanti teman-teman bisa itu di grup ya, bisa lihat di grupnya. Nah, ini tema kita hari ini menjemput jodoh terbaik, dan saya minta kesepakatan dulu sebelum kita melanjutkan acara ini. Boleh lagi Kak di full screen ya Kak, biar lebih kelihatan ya. Nah, di bawahnya ada rules of the game nih, alias kesepakatan. Kenapa perlu kesepakatan? Supaya kita bisa menyerap dengan optimal sharing kita hari ini. Yang pertama, yuk sama-sama luruskan niat. Kita sama-sama luruskan niat seperti tadi Kak Zuhdi sampaikan ya. Yang terpenting adalah kita berjalan OTW menuju ridho Allah. Mau tahun ini nikahnya, atau mau tahun depan, atau ternyata besok ada yang udah nikah gitu ya. Kita sama-sama luruskan niat kita berada hari ini untuk mencari ridho Allah. Apapun yang kita niatkan itu yang akan kita dapatkan. Yang kedua, minta bantuan teman-teman untuk aktif ya, karena saya akan ada banyak pertanyaan, sebab pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menggali kesiapan nikah kita. Gitu. Jadi minta tolong dijawab aktif supaya kita jadi tahu seberapa siap sih kita untuk menghadapi pernikahan. Yang ketiga, berbagi. Jika teman-teman merasakan ada manfaat dari acara ini, materi ini boleh di screenshot, boleh berbagi, kasih testimoni, atau sharing ajak teman-temannya mungkin yang belum gabung untuk ikut sesi besok, atau bisa juga ikutin di My Baiti ya untuk selanjutnya. Gimana, sepakat nggak nih teman-teman, kakak-kakak nih? Coba saya cek dulu apakah ada yang sepakat atau nggak sepakat nih. Coba boleh jawab di chat atau buka open mic. Sepakat, wah ini mah Kak Zuhdi. Yang lain mana? Oh sepakat Kak Hisham ya, oke. Yang lain boleh lagi. Ini udah ada perwakilannya peserta. Sepakat Kak Dinur. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa meluruskan niat dan mengaktifkan pikiran kita untuk bisa menyerap sesi hari ini. Kemudian kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang baik yang kita dapat hari ini. Oke, boleh dilihat menunya. Menu ini nanti jadi checklist kita ya, apakah kita sudah mendapatkan 4 pengetahuan atau 4 pemahaman di menu ini, supaya teman-teman bisa ngingetin, misalnya Kak Yunda yang ini kayaknya belum dibahas deh gitu ya, bisa dapat semua ilmunya. Oke, boleh di next menunya hari ini apa aja. Yang pertama, seberapa yakin kesiapan nikah kita. Terus gimana caranya menjemput jodoh terbaik. Yang ketiga, kita akan simulasi membuat proposal nikah, dan kita akan kulik nih tentang ta'aruf itu seperti apa. Oke, lanjut ya. Berikutnya, saya akan minta lagi teman-teman mengetik di kolom chat. Di menu pertama kita, yaitu yakin siap nikah, kita akan pakai skala 0 sampai 4. Dari 0, belum siap sama sekali, sangat tidak siap, atau 4 sangat siap. Kalau udah ada pengantinnya hari ini, langsung saya siap Kak, ijab kabul gitu ya. Nah, silakan teman-teman ukur diri sendiri, self-report, merasakan ke dalam dirinya sendiri, aku ada di skala berapa? Dari 0 sangat tidak siap, atau 4 sangat siap. Boleh silakan dijawab di kolom chat lagi. Saya tunggu nih jawabannya. Oh, 3. Oke, good. Kak Rizky 3. 3, Kak Endah. Lagi yang lain? Kak Dinur 2, Kak Hisham 1, oke nggak apa-apa. Kak Dina 1, Kak Sinta 3, ada lagi? Kak Rina 3, Kak Neng 3, oke. Kak Chandra 3, oke ada lagi? 3 ya, Kak Fitri 3 ya, belum ada yang 4 nih. Mudah-mudahan setelah acara ini langsung 4 ya, langsung ketemu juga calonnya ya, amin ya rabbal alamin. Sebetulnya ya teman-teman nggak ada orang yang benar-benar siap
Nggak ada yang benar-benar siap. Sekalipun kita udah di depan meja akad nih ya, pasti masih deg-degan, masih bertanya-tanya, bener nggak sih ini jodohku gitu ya? Sudah betulkah pilihanku? Jadi teman-teman yang udah di angka 3, don't worry, itu sebetulnya berarti sebenarnya udah siap gitu. Jadi itu baru report diri kita sendiri ya. Nanti ada lagi indikator kesiapannya, bisa teman-teman cek di kuesioner. Walaupun itu hanya gambaran kasar aja, yang paling tahu kesiapan diri kita itu diri kita sendiri sebetulnya. Kita bisa cek juga dari orang-orang terdekat kita. Kalau orang-orang terdekat kita melihat kita pribadi yang matang, pasti mereka akan mengizinkan ya, terutama orang tua. Gitu. Jadi siap atau ingin itu adalah pilihan kita sendiri, dan semakin kita merasa siap, mudah-mudahan Allah akan bukakan jalannya. Nanti kita akan cari tahu kalau ternyata siapnya kita itu baru keinginan semata, apa sih tanda-tandanya ya? Oke, setelah ini. Silahkan lanjutkan lagi slide-nya. Jadi walaupun nanti yang tadi skalanya baru 1 atau udah 3, kita bisa sama-sama menyiapkan mental kita yang sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita rancu nih antara benar-benar siap mental atau sebenarnya cuma pengen doang tapi secara mental belum siap gitu ya. Antara rencana atau sebenarnya baru diangan-angan. Antara kita benar-benar yakin mantap dengan itu pilihan kita karena keyakinan iman atau ternyata hanya terbawa perasaan. Nah, itu nanti kita akan kulik nih di sesi ini ya. Oke, lanjut. Kita akan lihat, nah ini song-song couple, mungkin ada yang fansnya Korea di sini. Kalau ada yang suka drakor atau keluarga-keluarganya ya, mungkin ketika ada pernikahan ini seperti pernikahan impian ya, 2 orang terkenal, sama-sama aktris, aktor terkenal, terus banyak uang, mungkin kan banyak fansnya, tapi ternyata pernikahannya walaupun seperti pernikahan impian gitu ya, cantik dan ganteng, terus sama-sama kaya, sama-sama populer, tapi ternyata tidak sesuai ketika menikah ternyata hanya beberapa saat ya, kalau nggak salah nggak nyampe setahun ya pernikahannya ya? Atau ada fansnya yang tahu nih ya? Intinya 2 nggak tahun 2 tahun. 2 tahun ya, ini fansnya Kak Zudi ternyata ya. Jadi ternyata antara pernikahan impian dengan mempertahankan pernikahan kita di kenyataan itu tidak sama gitu. Itu beda antara impian kita dengan kenyataan yang akan kita jalani, dan ilmu inilah yang kita perlukan supaya kita bisa menghadapi kenyataan. Oh, ternyata semua pernikahan pasti punya masalah dan masalah itu tidak terhindarkan. Tinggal gimana nih mental kita siap ketika, oh ternyata pasanganku begini, oh ternyata mertuaku begini, atau oh ternyata punya anak yang seperti ini. Gimana caranya menyiapkan mental kita untuk semua hal yang di luar impian kita. Itu yang perlu kita siapkan mulai hari ini. Oke, lanjut ya teman-teman. Lupakan song-song couple-nya. Inilah kenyataan di Indonesia, bahwa ternyata angka perceraian di Indonesia itu semakin hari semakin tinggi, makin naik. Bahkan pernah kita ada di level setiap 2 jam terjadi perceraian. Coba bayangkan teman-teman, kita udah semangat-semangat nikah gitu ya, ternyata hanya seumur jagung gitu. Dan kadang-kadang juga ada pernikahan yang udah sampai belasan tahun itu juga kandas juga. Dan sebenarnya kami di dunia psikologi ya, ketika kita pelajari fenomena perceraian itu kebanyakan adalah karena kurangnya kesiapan mental. Ada banyak perceraian yang bisa dicegah jika dapat ilmu atau bimbingan yang cukup ketika masa pranikah gitu. Kalau di sini di Indonesia di data yang kita dapat ini penyebab perceraian tertinggi adalah masalah ekonomi ya, apalagi pandemi kemarin banyak suami yang kena PHK gitu kan, istrinya mungkin belum bisa menghidupi membantu mencari nafkah dan lain-lain, akhirnya terjadi perceraian, kemudian kurang komunikasi. Nah, ini yang bisa kita cegah nih dengan ilmu gimana kita bisa berkomunikasi. Sebagai laki-laki, oh tahu emang perempuan itu paling nggak bisa disalahin ya. Pokoknya kalau berantem minta maaf aja deh bapak-bapak gitu kan. Padahal nggak salah. Misalnya gitu, karena tahu perempuan itu ternyata otak emosinya lebih besar dan lebih aktif daripada laki-laki misalnya. Terus ibu-ibu, istri-istri kalau misalnya lagi marahan sama suami, suaminya nggak mau cerita atau suaminya diem aja, ditanyain diem aja, memang itulah tabiat seorang laki-laki secara biologis. Otak laki-laki ketika ada masalah lebih suka diem dulu sendiri, bukannya curhat gitu. Jadi itu yang kadang menjadi celah dalam komunikasi suami istri karena nggak paham perbedaan fitrah laki-laki dan perempuan, akhirnya komunikasi jadi bumerang. Padahal sebetulnya itu bisa kita cegah dengan ilmu. Terus perselingkuhan, nah ini juga ya sedih tapi
terjadi ya sebagai tempat curhatnya para emak-emak ya. Saya sering nih dapat kasus-kasus perselingkuhan dan itu padahal di lingkungan yang orangnya punya pengetahuan agama, menjalankan Islam dengan baik gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua juga bisa karena sebenarnya orang yang nggak setia itu bisa didetek dari awal, dari track record-nya. Nah, nanti kita bisa cari tahu nih di simulasi ta'aruf nanti. Kemudian masalah kecanduan ya, mungkin ada salah satu pihak entah yang kecanduan game atau kecanduan pinjol, pinjaman online itu juga banyak. Situasi stres kemarin pandemi yang memang setelah bertahun-tahun berumah tangga terus 24 jam bersama di rumah selama seminggu ternyata malah membuat konflik semakin banyak, bukannya semakin sakinah, malah semakin jengah dengan pasangannya akhirnya pisah gitu ya. Itu banyak juga tuh di pandemi kemarin karena situasi yang stres dan perbedaan yang tidak dapat didamaikan. Macam-macam ya, perbedaan pandangan yang dulu menikahnya ini kasus-kasus yang saya sebutkan nyata ya terjadi dan saya dengarkan sendiri dari pihak yang menjalannya langsung ya, yang tadinya awalnya nikahnya sama-sama, mengaji, terus di tengah jalan suaminya berubah, atau di tengah jalan istrinya berubah, akhirnya nggak lagi satu visi, terus akhirnya mereka berpisah, gitu juga banyak ya. Jadi, yuk kita sama-sama siap kita punya impian tentang pernikahan, tapi kita juga punya kesiapan untuk menghadapi kenyataan. Oke, lanjut Kak. Selanjutnya, kita bahas ya, apakah nikah kita hanya benar-benar rencana atau hanya angan-angan? Mungkin di sini ada teman-teman yang pernah mengalami fase seperti ini, ya misalnya yang si ahwatnya atau perempuannya bilang, sekarang saya selesaikan kuliah dulu, tunggu saya 4 tahun lagi gitu ya. Pokoknya udah ngetek duluan nih. Atau di sini yang laki-lakinya bilang, "Ukti, saya serius mau nikah dengan Ukti, insya Allah 2 tahun lagi tunggu saya ya." Ini kira-kira termasuk rencana atau angan-angan nih menurut kakak-kakak di sini? Nggak ada jawaban benar salah, saya tanya pendapat aja. Menurut kakak-kakak ini termasuk rencana atau angan-angan nih kalau dua dua dialog seperti ini? Boleh kakak-kakak mencoba menjawab? Oh, angan-angan kata Kak Anissa. Kata oke, yang lain boleh, rencana? Lo udah direncanakan gitu ya, 2 tahun atau 4 tahun gitu ya. Oke lanjut. Rencana, angan-angan. Oke, ada antara antara angan-angan dan rencana. Ya, ini bebas-bebas aja ya. Bisa bilang angan-angan atau bisa bilang rencana. Yang jelas, ketika kita sudah siap, sudah mantap untuk menikah, kalau dalam Islam ya, dalam proses ta'aruf itu kita nggak ada istilah ngetek. Siapa yang sudah siap, dia yang kita persilahkan gitu ya. Oh, kata Kak Chandra, tolak aja secara halus. Ditolak secara halus ya. Gitu. Jadi cinta itu kata Ustadz Salim Afillah dia tidak menunggu tapi dia mempersilahkan. Jadi teman-teman ketika sudah siap menikah, yakin aja sama Allah akan dipertemukan dengan orang yang sudah siap juga. Nggak usah lama-lama nunggu gitu ya. Karena belum tentu juga selama masa menunggu itu ternyata dia jodoh kita. Bisa juga kita udah nunggu-nunggu ternyata dianya malah sama yang lain atau sebaliknya dia nungguin kita ternyata kita nemu yang lebih baik nih, sayang nih dilewatkan. Nah, akhirnya kita sama yang lain. Jadi sebisa mungkin ketika kita ingin menikah, kita benar-benar merencanakan itu dalam waktu dekat. Kalau memang siap tadi yang udah di angka 3 mungkin kan. Nah, itu udah dalam waktu dekat sudah siap, ya udah nggak usah nunggu 2 tahun lagi atau nungguin seseorang 4 tahun lagi ya, kelamaan ya dan belum tentu jodoh. Jadi kalau merasa sudah siap, kita rencanakan dengan baik, jangan sampai ngetek untuk bertahun-tahun karena belum tentu selama itu jodoh kita. Jangan sampai kita jagain jodoh orang gitu ya, kalau kata orang-orang. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya ada lagi nih yang perlu kita siapkan. Apakah kita terbawa perasaan atau memang kemantapan iman. Jadi kadang-kadang kita merasa siap menikah karena udah ada orang yang terlanjur kita sayangin. Ya, karena kita merasa tuntutan lingkungan. Jadi, aduh, teman-teman satu geng kita udah nikah semua. Setiap ke kondangan ditanyain kapan nikah. Orang tua setiap ngobrol nanyanya mana calon kamu gitu kan. Akhirnya ketika ketemu orang itu pengen ngajak serius langsung aja mengiyakan padahal sebetulnya dalam diri sendiri masih banyak yang belum kita siapkan. Jadi tetap harus kita ukur kesiapan kita, jangan hanya sekedar baper ya, udah nyaman sama seseorang atau malah ada yang pelarian kan.
karena habis diputusin sama seseorang terus berjanji dalam hati pokoknya setelah ini yang datang berarti dia jodohku gitu. Padahal ternyata belum siap. Ada kasus ya. Ini saya menceritakan kasus-kasus seperti ini untuk kita ambil hikmahnya, ya bukan untuk kita nilai dia baik atau buruk, benar atau salah, tapi kita ambil aja hikmahnya ya sebagai pelajaran bagi kita semua. Ada pernah ada gitu ya seorang teman dari kerabat teman saya ini memang punya trauma, entah traumanya apa gitu jadi dia takut menikah sampai dia usianya udah lumayan perempuan ya, udah di atas 30 berapa gitu, sampai akhirnya ada laki-laki yang datang, terus dia karena udah tuntutan lingkungan sana sini, akhirnya udah dia menikah, padahal traumanya dia sendiri belum disembuhkan. Akhirnya baru 2 malam menikah, histeris ya, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berinteraksi sebagai suami istri ya dengan suaminya, dan akhirnya ya bercerai gitu. Jadi kalau kita memang masih ada ganjalan-ganjalan, masih ada hal-hal yang belum siap di mental kita, kita perbaiki dulu, kita tuntaskan dulu supaya benar-benar siap untuk menikah karena kemantapan iman. Jangan sampai hanya terbawa perasaan. Kadang-kadang juga ada kita ngelihat orang ini sebenarnya beda prinsip sama kita atau orang ini sebetulnya punya perilaku yang buruk. Ini kejadian nyata juga. Sama-sama aktivis dakwah kampus. Suatu hari istrinya curhat ke saya, bonyok ya, dipukulin sama suaminya yang dia kenal di organisasi satu kampus itu, dan dia akhirnya jujur sebelum nikah sudah pernah ditampar gitu. Jadi terus kenapa tetap nikah? Karena udah terlanjur sebar undangan, karena udah terlanjur bilang mau menikah gitu. Padahal sebetulnya udah melihat tanda-tanda yang tidak sehat dengan si pasangannya ini. Jadi saran saya teman-teman kalau memang ada red flag ya atau tanda merah, tanda lampu merah dari pasangan kita, coba deh sesaat merenung dan minta petunjuk Allah supaya benar-benar dikasih jalan yang lapang dan benar-benar bisa lebih menenangkan hati kita dan orang lain. Ada juga kakak kelas saya yang benar-benar batal menikah gitu karena dia melihat ada hal yang prinsip yang ternyata nggak bisa jalan bareng-bareng, udah ngurus permohonan nikah ke KUA, dia harus batalkan, undangan udah disebar, dia harus batalkan. Tapi dia menanggung semua resiko itu karena dia tahu kalau saya jalanin terus akan lebih berat resikonya gitu. Jadi yuk sama-sama kita memantapkan hati kita, jangan hanya karena terbawa perasaan. Karena nanti ini ada faktanya nih di slide berikutnya. Silakan Kak, ini faktanya. Kalau kita hanya sekedar modal cinta dan ingin bahagia itu tidak cukup. Di sini teman-teman nanti bisa di zoom sendiri ya kalau kekecilan ya. Ini berdasarkan analisa nih Kepala BKKBN, data yang berhubungan dengan perilaku perceraian ini adalah mental emotional disorder, data yang relatif berhubungan. Maksudnya jadi secara emosi kita belum siap untuk menikah, tapi kita menikah karena kita hanya bermodalkan tadi impian-impian, terus sudah cinta sama seseorang, udah pernah dikasih kekerasan, anggap antar dengan cinta akan berubah, setelah nikah akan berubah, ternyata makin parah setelah nikah. Kalau kata psikolognya di sini pernikahan ini adalah suatu hal yang harus diupayakan atau diusahakan, tidak cuma hanya mengandalkan modal cinta dan semata-mata ingin bahagia. Tantangan itu muncul bukan menjelang pernikahan, tapi setelah kita ijab kabul atau akad nikah. Betul sekali. Jadi seberliku apapun perjuangan kita menemukan jodoh terbaik, nanti perjuangan setelahnya lebih berliku lagi ya. Perjuangan setelah menikah akan lebih berliku lagi. Itulah yang perlu kita siapkan mental untuk menghadapi kehidupan pernikahan yang sebenarnya. Ini bukan nakut-nakutin ya, tapi ini biar kita siap mental. Oke, lanjut. Sekarang slide berikutnya kita akan masuk nih. Nah, menjemput jodoh terbaik, saya akan minta lagi teman-teman menulis di kolom chat atau di kertas yang teman-teman misalnya pegang juga boleh kriteria pasangan hidup yang teman-teman idamkan. Silahkan ditulis di kolom chat ya biar bisa kita sama-sama interaksi lagi. Kriteria pasangan hidup kita, boleh? Silakan. Kriterianya bebas apa aja sesuai yang terlintas di pikiran. Silakan teman-teman, boleh di chat. Ada yang sudah punya kriteria?
boleh apa aja kok. Ada orang yang pengennya kriterianya harus berkacamata misalnya, atau ingin yang satu suku, atau ingin yang satu pengajian misalnya. Boleh teman-teman? Boleh dituliskan kriteria pasangan hidupnya apa? Punya visi untuk mencapai ridha Allah bareng-bareng, oke. Good looking, good attitude, solihah, limited edition ya. Yang pasti lawan jenis apa kawan jenis nih Kak Bariki? Lawan jenis kali ya. Sampai tipe nih Kak Bariki. Apalagi kriterianya teman-teman? Ada yang tadi visi, ada baik akhlak dan agamanya, oke. Lagi, ada yang kelewat nggak nih? Coba saya cek. Sholat 5 waktu, tanggung jawab, pekerjaan tetap. Oke. Amin, saya aminin nih semuanya, biar tercapai ya. Memiliki visi dan misi yang sama. Oke, apalagi Kak? Yang belum menuliskan kriteria boleh? Ayo, nggak apa-apa, biar kita sama-sama belajar. Oke, boleh. Slide selanjutnya, Kak. Slide selanjutnya, nah. Kalau kita udah punya kriteria tadi, kita ambil kaca. Atau kita buka kamera nih, kita lihat muka kita sendiri. Sudah pantas belum kita mendapatkan jodoh yang seperti kriteria tadi? Gimana, Kak? Udah pantas apa belum, Kak? Coba dari skala 0 sampai 4. Udah pantas apa belum? 0 sangat belum pantas, 4 udah sangat pantas. Boleh ditulis, Kak. Skala 0 sampai 4 berdasarkan kriteria tadi dibandingkan dengan kondisi diri kita sendiri, apakah kita 0 sangat belum pantas atau 4 sudah sangat pantas untuk dapat seperti kriteria kita. Bolehkah ditulis lagi di kolom chat, direnungkan dan dituliskan perenungannya. Oh, 3 mungkin, kata Kak Chandra 1, Kak Fitri, Kak Di 2, oke. Ada lagi yang mau jawab untuk mendapatkan jodohnya? 3, oke. Berarti sudah lumayan cukup ya, Kak Bariki 3,5 ya. Kan lawan jenis tadi ya, kayak kriterianya. Oke. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi sebetulnya jodoh itu cerminan diri kita. Kalau kita punya kriteria yang akhlaknya mulia, gitu kan, sekaligus kaya. Nah, kita juga bercermin lah apakah kita juga sudah pantas mendapatkan jodoh yang seperti itu. Saya yakin sih teman-teman yang di sini insya Allah sudah pantas lah mendapatkan yang sesuai kriterianya. Terbukti di sini teman-teman mau belajar ya, bahkan mau menginvestasikan rezekinya untuk ilmu. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan yang sesuai kriteria dan Allah pantaskan menjadi orang yang berjodoh dengan jodoh terbaik tadi. Karena jangan sampai ya Kak, jangan sampai ya buat kita pasangan kita itu berkah, tapi buat dia kita adalah musibah gitu ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya Kak ya. Sama-sama berkah dong. Dia berkah buat kita berkah buat dia. Jangan sampai dia berkah buat kita musibah buat dia ya. Kasihan kan? Jadi mudah-mudahan Allah kirimkan jodoh terbaiknya sebagaimana kita sudah berikhtiar untuk memantaskan diri dan memasrahkan hati. Oke, lanjut. Sekarang step by step-nya ya, supaya Allah datangkan itu, kita harus punya mental sesuai dengan yang Allah gariskan dalam peran kita di rumah tangga kelak sebagai seorang suami. Saya minta chat lagi nih. Kalau mendengar kata suami, baik yang kakak laki-laki maupun perempuan, kalau mendengar kata suami, yang langsung terbayang apa? Atau satu kata ketika mendengar kata suami, apa yang terlintas dalam pikiran? Ketika mendengar kata suami, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, silakan boleh dijawab di kolom chat. Nggak boleh yang ada di slide ya, nyontek itu. Panutan, oke. Imam, oke. Oh, itu sama ya, tapi memang sama ya Kak Aneng ya. Terus apa lagi? Panutan, imam, apalagi nih? Mengayomi, oke. Apalagi Kak, Anda mendengar kata suami? Tempat pulang, tanggung jawab, oke. Membimbing. Ada nggak yang langsung terlintas kata nama seseorang? Penyedia tuh kata Kak Hisham. Penyedia apa nih Kak? Bagus ini benar penyedia. Oke ya, jadi kalau dalam Islam, kalau mau siap menikah, maka seorang laki-laki harus punya mental suami soleh. Mental suami soleh adalah mental qawwam, atau qawwam itu bukan cuma sekedar pemimpin, tapi juga dia pelindung, dia seorang imam yang bisa memimpin spiritualitas keluarganya.
Dan seorang imam itu juga tetap bisa salah loh ya. Dalam sholat imam bisa salah dan makmum boleh mengingatkan. Begitu juga kita sebagai nanti sebagai suami, teman-teman yang laki-laki, sebagai imam tidak boleh otoriter gitu, tidak boleh mentang-mentang imam gitu kan. Memang imam harus diikutin ya, harus. Tapi kalau imam lagi butuh masukan atau salah ya berhak juga makmumnya untuk mengingatkan. Ya banyak keluhan istri-istri ya, karena banyak yang curhat ke saya istri ya. Kalau yang suami-suami curhatnya ke suami saya. Nah, tapi ada juga curhatan para suami, nanti saya kasih tahu ya. Ada istri-istri yang sering mendapatkan suami temperamen karena diktator gitu kan. Cuman gara-gara istrinya ngajak makan dulu gitu kan, suaminya pengennya sholat dulu, istrinya pengennya makan dulu. Akhirnya berantem sampai dibilang istri nggak taat dan lain-lain. Sampai ada juga yang sampai memukul dan lain-lain karena hal-hal yang sebetulnya bisa dibicarakan baik-baik. Itu bukan ajaran Islam. Dalam Islam yang namanya memukul itu banyak banget syaratnya dan sampai hampir tidak boleh. Karena memukul itu nggak boleh dalam keadaan emosi. Memukul itu untuk pendidikan bukan dengan berbagai tahapan. Jadi hampir sebenarnya kalau para ulama bilang hampir sebenarnya bisa dibilang memukul itu nggak boleh. Apalagi Rasulullah tidak pernah mencontohkan dan Rasulullah sebaik-baik laki-laki dalam keluarga ya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya tidak pernah memukul. Tangannya hanya digunakan memukul di peperangan. Jadi kalau sekarang banyak KDRT dan pelakunya muslim, muslimah juga ada, itu sama sekali tidak mencerminkan Islam. Dan yang kedua, siap menjadi tulang punggung ya, kakak-kakak. Ini banyak juga kasus yang jadi tulang punggungnya tulang rusuk gitu. Istri yang seharusnya tulang rusuk menjadi tulang punggung. Akhirnya tugas pengasuhannya terbengkalai, anak-anaknya pun hancur gitu ya. Jadi memang berat menjadi seorang qawwam. Berat karena Allah utamakan dia di atas perempuan, di derajatnya lebih tinggi dalam kepemimpinan, derajatnya lebih tinggi daripada perempuan karena memang lebih berat tugasnya. Ya kan, seorang imam, seorang bos, seorang pemimpin pasti lebih banyak dong amanahnya, lebih berat dong tanggung jawabnya dibandingkan yang dipimpinnya. Jadi kalau jadi laki-laki itu berat, memang berat. Sebagai kepala sekolah, kalau sekarang Indonesia termasuk fatherless country ya, negara yang kekurangan sosok ayah, karena ayahnya menyerahkan pendidikan anak-anak sepenuhnya pada ibu. Padahal dalam Islam, kalau kita buka Al-Quran, ayat-ayat parenting, ayat-ayat pengasuhan itu ayah yang berbicara. Contohnya Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub, Lukman dengan anaknya itu semua laki-laki. Nggak ada perempuan yang dibicarakan memberi nasihat pada anak-anaknya dalam Al-Quran. Jadi saya yakin teman-teman di grup ini termasuk laki-laki yang limited edition ya, yang mau care nih untuk ilmu dan mudah-mudahan menjadi imam yang baik di keluarganya nanti. Dia menjadi life coach. Life coach itu ini ya, orang yang bisa memberikan bimbingan, arahan, motivasi. Kalau teman-teman suka mengikuti Ustadz Nu'man Alikan, itu beliau menjelaskan kata qawamah dengan sangat bagus sekali gitu ya. Jadi kata qawamah itu ternyata memang bukan hanya berarti pemimpin, tetapi juga pelindung, motivator, yang tadi dibilang ya tempat pulang dan lain-lain. Jadi qawam itu yang terus-menerus mengusahakan kebaikan dalam keluarga, yang terus-menerus berusaha melindungi. Jadi nggak pasif dan bukan yang diktator dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman nanti sempat coba deh di search ya kajiannya Ustadz Nu'man Alikan tentang kata qawamah, itu sangat bagus. Jadi siap ya teman-teman menjadi suami soleh, insya Allah. Siap nggak nih yang laki-laki? Coba saya tes dulu, saya tanya, siap nggak nih menjadi qawam? Ada yang jawab nggak ya di chat? Kalau belum ada yang jawab gimana nih ya? Boleh kakak-kakak yang, wah siap, Masya Allah. Kok jadi sub kak? Insya Allah. Siap ya kak ya? No, jadi banyak yang tipe ya. Insya Allah siap lah, saya yakin yang udah gabung di kelas ini insya Allah siap. Berikutnya yang kedua, harus adil ya. Tadi kan mendengar kata suami. Sekarang kalau mendengar kata istri, apa yang terlintas di pikiran kakak-kakak? Nah, dijawab juga nih semuanya. Apa yang terlintas di pikiran kakak-kakak ketika mendengar kata istri? Boleh dijawab, Kak? Baik yang perempuan maupun laki-laki boleh mendengar kata istri itu apa sih asosiasinya atau apa sih yang terpikir? Nggak usah nyontek di slide ya. Di slide nanti saya yang jelasin. Boleh, Kak, kalau mendengar kata istri, apakah yang terbayang, Kak? Apakah terbayang wajah seseorang atau nama seseorang atau karakteristik tertentu? Boleh, Kak?
kalau mendengar kata istri? Yang ahwat-ahwat juga boleh nih. Kalau mendengar kata istri, apa sih yang terbayang? Silahkan dijawab. Yuk, belum ada nih yang jawab nih, mendengar kata istri. Kira-kira gimana ya kalau mendengar kata istri? Wah, ini lagi AFK ini kayaknya, apalagi break time. Ibu rumah tangga, kata Kak Neng. Oke. Rumah, kata Kak Fajar. Oke, apalagi Kak? Rumah, mendidik, kata Kak Chandra. Oke, apalagi? Siap dipimpin dan rumah. Oke, kata Kak Indah. Pemegang saldo keluarga. Oh, Menteri Keuangan ya, Kak ya. Oke, ada lagi? Kreatif sekali ya, kakak-kakak. Baik ya, jadi ketika menjadi istri pun harus siap bermental istri soleha. Istri soleha itu diwakili dengan kata sakinah. Kalau teman-teman lihat surat undangan, udah hafal surat apa itu di surat undangan? Ya, di surat undangan selalu ditulis tuh ya, surat Ar-Rum ayat 21. Kok Ar-Rahman Kazudi? Itu undangannya Kazudi kali. Ya, Ar-Rum ayat 21. Jadi di situ disebutkan bahwa Allah menciptakan pasangan supaya kita cenderung dan merasa tentram kepadanya. Cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan kata sakinah di ayat itu dibahas sama Ustadz Budi Ashari. Beliau bilang kata sakinah dan kata apa itu digunakan ternyata juga untuk kata malam. Maka Ustadz Budi Ashari mentadaburi ayat itu bahwa istri itu adalah sosok yang setenang malam katanya. Istri setenang malam. Tulisan beliau itu beliau katakan bahwa malam itu adalah tempat beristirahat. Malam itu adalah tempat kita selesai dari semua penat. Ya, malam adalah tempat kita tenang, nyenyak dalam istirahat kita. Seperti itu pula mental seorang istri dalam Islam. Jadi istri yang sakinah, yang bisa menenteramkan ketika suaminya seharian berjibaku mencari nafkah, ya suaminya mungkin di tempat kerjanya ada masalah dan lain-lain, bisa menenangkan suami, bisa menenangkan anak-anak, dan itu juga tidak mudah ya, apalagi kalau kita sebagai seorang istri belum selesai dengan banyak masalah dalam diri kita sendiri gitu. Makanya sebetulnya ya sama berat juga. Makanya kita sama-sama belajar. Dan yang paling penting siap dipimpin. Karena yang dalam Islam, istri yang taat itu bonusnya luar biasa ya. Istri yang taat itu boleh masuk surga dari pintu mana aja. Ibaratnya kalau kita punya komplek villa nih ya, Kak Zuhdi punya komplek villa satu kota Bandung tuh semua villa punya Kak Zuhdi, itu villa mewah. Nah, itu dikasih hadiah istrinya, suruh milih yang mana aja yang dia suka. Berarti kan benar-benar luar biasa. Dan itu memang tidak mudah. Saat itu benar-benar tidak mudah. Nanti seorang istri akan merasakan ketika berada di persimpangan antara mimpi pribadi dengan keutuhan keluarga. Mesti taat sama suami, mesti mengutamakan prioritas keluarga, itu juga tidak mudah bagi seorang istri. Makanya kita perlu mempersiapkan mental siap dipimpin tadi. Ya, jangan sampai karena kita nggak mau ngikutin visi misi bersama yang sudah dirumuskan, akhirnya rumah tangganya bubar, akhirnya buyar, ya. Dan menjadi tempat pulang yang menenangkan, karena semua hal-hal yang tidak mengenakan di luar rumah, ketika sudah sampai di rumah, rasanya kita bisa ngecas lagi energi kita. Ini juga ada ya curhatan para suami nih, yang via suami saya. Ada istri yang suaminya sudah berusaha keras gitu ya mencari nafkah, tapi memang kondisi susah, akhirnya selalu pulang dengan uang yang dirasakan tidak cukup, dan istrinya itu marah, bahkan marahnya itu bisa sampai KDRT ya, sampai suaminya ini sampai nangis gitu kan. Suami tuh bayangin tuh, laki-laki aja bisa nangis loh, kan lelaki juga manusia ya, jadi punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati ya, dianggapnya laki-laki nggak boleh nangis, padahal laki-laki juga punya hati. Jadi para istri juga perlu mempersiapkan dirinya menjadi mental istri saleha yang membawa sakinah menjadi tempat pulang, sekaligus selalu mengupgrade dirinya supaya siap menjadi madrasah peradaban. Kita, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Kalau ibunya isi kepalanya ya dangdutan misalnya ya, atau apa sih, tiktokan yang nggak jelas gitu ya, gimana mau menjadi sekolah yang baik bagi anak-anaknya. Jadi seorang ibu juga perlu terus upgrade ilmu, karena kita sekolah pertama untuk manusia. Gimana yang perempuan siap nggak nih? Sekarang gantian, yang tadi yang laki-laki udah saya tanya katanya siap bermental qawamah. Nih yang perempuan siap nggak bermental sakinah nih? Ada yang jawab nggak nih? Boleh dijawab di chat kalau siap.
Siap bermental sakinah nggak kakak-kakak yang perempuan? Mana nih, saya lagi nunggu jawaban ya. Silakan. Siap insya Allah. Siap ya Kak ya, insya Allah siap. Nggak apa-apa Kak, ini kita berproses. Tadi juga yang laki-laki kita semua berproses ya. Jadi apapun yang terjadi, bismillah kita siapkan terus diri kita upgrade terus diri kita. Terima kasih kakak-kakak yang sudah menjawab. Oke, lanjut. Lanjut, tinggal beberapa lagi nih, insya Allah slide-nya. Jadi, menjemput jodoh terbaik adalah tentang dua hal ya Kak, memantaskan diri dan memasrahkan hati. Memantaskan diri dan memasrahkan hati. Boleh-boleh nanti di screenshot jadi SWA gitu kan, atau status IG. Oke, menjemput jodoh terbaik adalah tentang memantaskan diri dan memasrahkan hati. Kita bahas lebih detail lagi tentang dua hal ini. Silakan dilihat next-nya Kak. Memantaskan diri gimana caranya? Kemarin di grup kan ada yang tanya tuh, gimana biar kita makin siap, gitu, makin yakin ya. Ini yang perlu kita lakukan 4 hal ini. Yang pertama, yang paling penting adalah move up ruhiyah kita. Jadi ruhiyah kita harus selalu kita usahakan untuk terhubung sama Allah. Gimana kita mau berkeluarga kalau kita sholatnya aja masih bolong-bolong, gimana mau jadi imam? Ya, atau misalnya yang perempuan masih males-malesan, sholatnya masih nunda-nunda, gimana nanti mau mendidik anak-anaknya untuk sholat. Sholat itu indikator pertama ya kayak karena Islam tertegak ya dengan sholat kita. Tiang agama kita sholat. Kalau laki-laki atau perempuan sholatnya udah bolong, lebih baik kakak-kakak cari jodoh yang lain. Kalau menurut saya ya, karena itu udah satu indikator. Saya juga ada temen yang, nah ini lucunya gini, sebelum nikah itu kelihatannya rajin sholat ya, bahkan suka ngebangunin tahajud. Lah kok setelah nikah malah nggak sholat gitu. Jadi hati-hati juga nih terjebak dengan topeng-topeng di awal ya, makanya nanti kita gali tentang ta'aruf nanti dibahas. Oke, yang kedua self love. Ini mungkin yang sekarang ngehits bahasan tentang self love. Kalau kita belum kenal diri sendiri, gimana kita mau memahami orang lain? Kalau kita belum sayang sama diri sendiri, bagaimana mau menyayangi orang lain? Jadi self love ini nanti kalau kakak-kakak pengen bahasannya lebih detail nanti bisa ditanya di sini atau di grup ya. Jadi ini saya yang umum-umumnya aja dulu. Detailnya nanti bisa ditanyakan lagi. Intinya menjaga diri dari semua penyakit lahir maupun batin. Kayak misalnya laki-laki kalau masih ngerokok menurut saya itu belum self love ya. Karena paru-parunya aja nggak dijaga, gimana mau ngejaga anak orang gitu kan. Jadi yuk kita sayangi diri kita sendiri dulu supaya bisa menyayangi nanti pasangan dan keluarga kita. Kemudian kita upgrade ilmu dan skill kita. Ngatur hidup sendiri nggak bisa, gimana mau mendampingi hidup orang. Jadi kalau kita belum punya ilmu manajemen waktu, misalnya kita masih sering keteteran jadi deadliners misalnya, atau masih berantakan dan lain-lain, nih gimana kita mau berumah tangga. Jadi ayo kita upgrade ilmu dan skill kita, supaya nanti siap menjadi bukan sekedar pernikahan yang asal nikah, tapi pernikahan yang barokah yang mendatangkan kebaikan-kebaikan karena udah punya ilmu dan skill di dalamnya. Terus berjejaring. Kalau kita gaulnya sama yang nggak ada akhlak, gimana mau dapat jodoh yang berakhlak? Dan secara fitrah ya, sangar-sangarnya, seburuk-buruknya orang ya, preman misalnya ya, dia pasti pengen dapat jodohnya yang baik. Pasti pengen dapetnya yang berakhlak mulia. Kalau dia masih waras ya, masih sesuai fitrah gitu. Jadi kita perluas jejaring kebaikan kita, bergabung dengan komunitas-komunitas positif, insya Allah di situ mungkin Allah akan pertemukan ya. Mungkin lewat My Baiti gitu, bisa juga ya. Banyak juga teman-teman saya, termasuk adik saya, itu menikah dengan orang yang nggak dikenal sama sekali dan beda circle. Tetapi punya visi yang sama dan punya kesamaan prinsip-prinsip lah, nilai-nilai gitu, sehingga ketika mereka ta'aruf mereka cocok dan mereka jadi. Kalau saya sama suami saya satu SMA ya, tapi satu organisasi tapi nggak pernah nyapa, nggak pernah curhat, pokoknya hanya sekedar saling kenal aja. Tapi memang satu circle gitu. Jadi saya tahu track record-nya dan ternyata setelah tukeran proposal hidup juga merasa sama-sama cocok gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut di poin ta'aruf. Oke, ini yang tentang memantaskan diri. Yang kedua, memasrahkan hati. Boleh Kak di next slide-nya. Memasrahkan hati setelah kita memantaskan diri. Kakak-kakak minta tolong ini dimasukkan ke dalam hati ya, maksudnya dicerna baik-baik siapa, kapan, di mana,
Bagaimana kita bertemu jodoh impian kita hanya Allah yang Maha tahu jawabannya. Tugas kita hanya berbaik sangka padanya. Tenanglah, Dia Maha Penyayang dan Maha Benar janjinya. Ya, kalau kita udah sampai ke poin ini, ke kepasrahan hati yang seperti ini, mudah-mudahan kita tidak lagi mempersoalkan siapa, kita tidak lagi mempersoalkan kapan dan di mana atau bagaimana, tapi kita hanya yakin aja terus, berbaik sangka aja terus kepada Allah, bahwa Allah Maha Penyayang dan Maha Benar janjinya. Ya, ada teman-teman saya yang sampai berkali-kali gagal gitu ya ta'arufnya, akhirnya di kali yang kesekian dan di usia yang kesekian alhamdulillah bertemu. Ya, jadi kita nggak pernah tahu dengan siapa. Ada yang fokus banget pengennya sama si A, tapi si A-nya nggak mau sama dia, gitu kan. Akhirnya si A-nya nikah sama siapa, gitu kan. Dianya juga akhirnya sama yang lain, gitu. Jadi kita pasrahkan hati kita supaya Allah kasih kita yang terbaik. Kalau bisa sih, kalau saya ya, ada orang yang ngajarin kalau misalnya suka sama seorang, doakan dia, sebut namanya dalam doa kita. Tapi kalau saya lebih setuju minta aja yang terbaik sama Allah. Karena Allah yang tahu yang terbaik gitu. Belum tentu yang kita inginkan adalah yang kita butuhkan. Belum tentu seseorang yang kita inginkan adalah seseorang yang menurut Allah baik buat kita. Karena itu yang terjadi dalam kisah hidup saya ya. Nanti akan saya ceritakan bocorannya nanti ya di bagian ta'aruf. Oke, lanjut. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke titik memasrahkan hati. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan lihat gimana sih membuat proposal nikah. Pada intinya, sebenarnya bebas aja ya. Ada teman saya yang nitip proposal nikah ke saya, ya Allah udah kayak novel gitu. Tapi orang jadi jelas gitu kan, mendapat gambaran tentang hidup dia tuh jelas banget gitu. Jadi intinya proposal nikah adalah menuliskan apa sih yang ingin kita beritahukan kepada orang yang akan menghabiskan hidup bersama kita. Jadi bebas nulis apapun supaya orang yang akan menjadi pasangan hidup kita itu ada gambaran, paham apa yang perlu dia persiapkan untuk menghadapi orang seperti kita gitu. Jadi sebenarnya bebas, ini template ini nggak wajib, cuman ini menjadi gambaran lah apa yang perlu kakak-kakak beritahu untuk orang yang akan menjadi pasangan hidup. Boleh Kak dilihat template-nya, nanti juga akan dikirim ya ke grup file ininya, file yang di Word-nya. Kalau di sini saya screenshot-kan aja, dan mungkin kecil nih kalau di screenshot-kan ya. Itu, jadi ada yang proposal nikahnya ya simpel-simpel aja. Ini termasuk yang simpel ya. Jadi intinya data diri kita, dan yang pasti harus dijawab dengan jujur, no tipu-tipu, no hoax ya. Identitas orang tua kandung kita, dan perlu juga kita tanyakan seperti apa nilai-nilai keagamaan dalam keluarganya, bagaimana dia dibesarkan oleh orang tua. Kita jelaskan ya bagaimana kita dibesarkan oleh orang tua, kondisi ekonomi. Gaji itu boleh loh, penting ya gaji. Karena biar kalau misalnya yang laki-laki kenapa penting ngasih tahu gaji? Biar calon istrinya bisa memperhitungkan, oh segini pemasukannya, berarti saya kayak gimana ya semestinya ngatur uang misalnya, oh ternyata ini nggak cocok sama gaya hidup saya misalnya, saya nyarinya yang gajinya 1 M ya kan, daripada udah nikah ternyata nggak sanggup membiayai gaya hidup istri gitu kan, ya lebih baik jujur aja nih di awal. Ya oke. Benar Kak Irfan, Kak Fahmi Irfan, nanti akan ada di grup ya filenya. Keluarga ideal versi kita seperti apa, kriteria calon ya kan, pas baca proposal wah ternyata nggak cocok kriterianya sama saya kan, nggak jadi gitu kan. Jadi dari awal udah tahu kriterianya masuk apa enggak sama kita. Rencana hidup 5 tahun ke depan, ternyata lagi S2 jadi akan pergi ke luar negeri dalam waktu dekat misalnya. Jadi ada persiapan, oh ternyata akan LDR, atau oh ternyata akan dibawa ke luar negeri, jadi orang yang mau menikah dengan Anda tahu paham apa yang perlu dia siapkan. Jadi ceritakan secara jujur yang penting-penting untuk masa depan. Oke, next lanjut. Nah ini nih lini masa ta'aruf. Kalau ada teman-teman yang pernah ta'aruf, mungkin ada yang sama atau beda, tapi intinya seperti ini ya. Jadi dari startnya bertukar proposal nikah, misalnya kita udah ada nih, udah merasa siap, misalnya di angka 3 atau di angka 4 tadi ya. Terus minta tolong sama teman, sama orang yang kita percaya, sama guru ngaji, sama orang tua, sama siapapun ya, untuk mencarikan. Nanti cara kenalannya gimana, biar tahu, ya tukeran dulu proposal nikah. Kan, atau misalnya kita udah ada seseorang ya, kayak Bunda Khadijah juga udah ngelirik kan, wah ternyata Muhammad ini luar biasa ya profilnya. Nah terus Bunda Khadijah proaktif duluan, itu juga boleh aja ya. Jadi kita start aja dengan
bertukar proposal nikah. Kalau udah kira-kira udah siap dan mungkin ada yang kita rasa cocok atau gimana, boleh tukeran kepada seorang mediator. Jadi bukan tukeran sendiri ya. Dalam proses ta'aruf harus ada mediator, nanti akan kita bahas di adab-adab ta'aruf nih. Kemudian kalau tertarik dengan proposalnya, ta'arufnya seperti kita ketemuan tapi bukan berdua doang, ada mediatornya, bukan sebagai nyamuk ya, tapi sebagai mediator. Jadi yang akan mempersilahkan kedua pihak ini untuk saling berkenalan. Gitu. Jadi bukan jalan masing-masing ya, kalau ta'aruf itu kita selalu ada mediator. Kemudian kalau ternyata nggak tertarik, ya udah nggak dilanjutin, dan nanti kalau nggak dilanjutin nggak usah patah hati, ya nggak apa-apa, sedih sebentar atau kecewa sedikit nggak apa-apa, tapi move on lagi, cari lagi, ya kan. Kalau ternyata cocok, bisa langsung berkenalan ke orang tua masing-masing. Tentu kita briefing dulu orang tua kita, apalagi kalau yang nggak dikenal ya. Nanti kaget kan, siapa anak saya nggak pernah pacaran, kok tiba-tiba ada yang minta nikah, ya kan. Jadi harus ada prolog dulu ke orang tua, cocok berkenalan ke orang tua, kalau udah setuju langsung di khitbah atau lamaran dan akad nikah. Alhamdulillah sah. Nah, gitu perjalanannya. Ini orang beda-beda ya, ada yang bisa 6 bulan, ada yang cepet, ada yang 2 minggu langsung jadi gitu kan. Kalau orang zaman dulu mungkin langsung gitu kan. Sehari langsung jadi. Ya zamannya sahabat Nabi gitu kan, langsung didatengin ke rumah orang tua, bersedia apa enggak perempuannya, bersedia ya langsung nikah gitu ya. Nggak ribet-ribet kayak sekarang. Kalau saya dulu 3 bulan dari menikah bulan Juli ya. Ya, dari April tukeran proposal, kenal orang tua, terus Juli kita menikah gitu. Jadi prosesnya kalau ta'aruf itu memang bukan untuk 2 tahun nunggu gitu kan, ta'arufnya Februari 2023. Nanti nikahnya 2025. Nah, itu sebenarnya bukan ta'aruf itu ya. Itu kelamaan penjajakannya. Jadi kalau ta'aruf itu yang benar-benar udah siap, udah merencanakan, jadi langsung. Oke, lanjut nanti kalau ada yang pertanyaan nanti ya selesai ini, biar lebih detailnya lagi di sesi tanya jawab aja. Oke, tinggal dikit lagi materinya. Lanjut, Kak, mitos dan fakta tentang ta'aruf, silakan dijawab ya. Tulis di kolom chat, ini mitos apa fakta. Saya bacakan poin-poinnya, kakak-kakak boleh tulis ini mitos apa fakta, nanti baru saya bahas. Ta'aruf hanya untuk jamaah tertentu, mitos atau fakta? Silakan dijawab. Saya nunggu jawaban aja baru saya baca-baca. Ya, ta'aruf hanya untuk jamaah tertentu, mitos apa fakta, Kak? Yang mau jawab boleh? Boleh setahunya aja jawabnya. Ta'aruf hanya untuk jamaah tertentu, mitos atau fakta? Boleh, silakan. Mitos, kata Kak Chandra. Oke, mitos, kata Kak Bariki, kata Kak Dinda. Pertanyaan berikutnya, ta'aruf hanya harus dengan guru ngaji, mitos atau fakta? Harus dengan guru ngaji, mitos apa fakta? Mitos. Ta'aruf harus dengan guru ngaji, mitos. Oke. Bentar saya jawabin ya, semua sekaligus ya. Ta'aruf pasti jadi nikah, mitos apa fakta? Mitos. Mitos. Ta'aruf pasti nikahnya langgeng, mitos apa fakta? Mitos. Oke. Ta'aruf bagai beli kucing dalam karung, mitos apa fakta tuh? Mitos. Oke, mitos. Mitos. Ta'aruf sekarang nikahnya kapan-kapan, mitos apa? Kata Kak Aisyah mitos semua kayaknya. Iya, betul. Ini harusnya judulnya mitos tentang ta'aruf ya. Betul ya. Jadi wah udah kece-kece pengetahuannya tentang ta'aruf ya. Jadi nggak usah dijelasin lagi. Jadi intinya banyak ya mitos yang beredar, apalagi buat teman-teman yang mungkin baru hijrah atau baru ngaji atau baru kenal Islam, mungkin taunya ta'aruf apaan sih, itu mah cuman buat yang ngaji doang misalnya ya. Ta'aruf itu harus guru ngaji loh, nggak boleh dari orang tua kamu yang jodohin misalnya gitu kan, itu mitos semua. Jadi ya yang namanya ta'aruf asalkan perantaranya terpercaya, yang udah menikah loh ya. Kalau perantaranya yang masih jomblo, mak comblangin kita, terjadinya sama mak comblang kita ya. Jadi harus cari yang sudah menikah kalau mau diperantarai. Pasti jadi nikah nggak? Ya enggak. Ya ada pengalaman kerabat saya juga udah kenalan ke orang tua, tapi ternyata dari ikhwannya nggak srek, akhirnya nggak jadi. Ya nggak apa-apa, patah hati sebentar, sedih sebentar, cari lagi, udah jadi lagi dengan yang lain sekarang gitu ya. Jadi nggak pasti nikah loh ta'aruf itu, makanya nanti di adab ta'aruf itu rahasia. Minta tolong ya, jangan lagi ta'aruf bikin SWA. Alhamdulillah habis ketemu ta'arufan sama si ini disebut lagi namanya ya. Kan sekarang eranya gitu ya, apa-apa di statusin, apa-apa di bikin story gitu, padahal bukan di tempatnya.
Pernah juga kan selebgram ya baru hitbah udah diumum-umumin, padahal hitbah itu dalam Islam rahasia, yang walimah baru diumumkan gitu. Jadi akad nikah baru diumumkan, kalau hitbah itu masih rahasia karena belum tentu jadi, kecuali hitbah saat itu, nikah saat itu gitu. Jadi nanti ada pada ta'aruf, dan ta'aruf juga belum pasti, belum tentu nikahnya langgeng. Kenapa? Karena yang namanya jodoh kita nggak tahu berjodohnya sampai kapan gitu. Dan makanya kita 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 cegah ya, ta'aruf jangan sampai jadi beli kucing dalam karung. Ta'aruf yakin-yakin aja, nggak nanya apa-apa, padahal ternyata setelah nikah kaget. Ada juga yang kayak gitu ya, setelah nikah bayat ta'aruf kaget dengan pasangannya karakternya seperti ini karena nggak tergali waktu ta'aruf, nggak tanya-tanya dulu ke circle-nya, ke keluarganya seperti apa sih karakteristik dia gitu. Ta'aruf sekarang, nikahnya kapan-kapan, itu bukan ta'aruf ya, sama itu mah pacaran. Oke, teman-teman udah good semua ya, udah tahu. Oke, selanjutnya kayaknya ini udah 2 slide terakhir ya. Malu bertanya, kaget nantinya teman-teman. Jadi ketika ta'arufan, itu pengalaman saya ya, jangan dicontoh dulu, malu banget karena waktu itu nggak dikasih tahu. Kalau saya nggak dikasih tahu ternyata Ivan itu udah datang dan suruh ta'aruf tuh. Jadi saya ngeblank, cuma nanya 2 hal yang menurut saya paling penting aja waktu itu. Jadi belajar dari situ, justru sebetulnya ta'aruf adalah saat kita menggali calon pasangan kita. Jangan hanya menduga karena kelihatannya soleh atau selama ini kita lihat dia soleh, kita pikir dia hafalannya banyak, ternyata nggak punya hafalan misalnya, atau ternyata sholatnya subuhnya masih bolong-bolong, kita nggak tahu tuh karena kita hanya menduga-duga, atau ternyata perempuannya ternyata apa kasar gitu ya, kita nggak tahu, kita hanya lihat dari jilbab yang lebar dia pasti solehah, ternyata enggak gitu. Jadi jangan menduga, jangan berasumsi, kita konfirmasi dengan ta'aruf. Konfirmasi tentang proposal hidupnya ketika dia tulis, keluarga ideal versi saya, suami sebagai koam, tanya, menurut antum koam itu apa? Paham nggak dia? Tuh. Ketika seorang istri pengen bekerja di ranah pendidikan misalnya, menurut pandangan dia gimana gitu. Jangan sampai kita hanya menduga-duga, oh pasti boleh lah kerja, oh pasti nggak boleh lah kerja gitu. Jadi untuk meminimalisir kekagetan dalam pernikahan ya, pernikahan tuh pasti kaget, apalagi ta'aruf ya, nggak kenal banyak tentang pasangan kita, pasti kaget. Nah, untuk meminimalisir kekagetan itu, kita konfirmasi pada saat kita ta'aruf. Gimana pandangan hidupnya? Kalau ternyata berseberangan dengan kita, nilai-nilai Islamnya, dia Islamnya Islam misalnya dia Islamnya ternyata Islam yang hanya yang penting baik tapi sholat nggak usah gitu, ada juga yang kayak gitu kan, kita nggak tahu misalnya, jadi kita konfirmasi. Terus pengetahuan tentang peran sebagai suami istri ya, misalnya contoh kasus, gimana pandangan antum tentang KDRT ya, kasus langsung, atau gimana pandangan antum tentang ibu bekerja, atau gimana pandangan ukti tentang laki-laki yang menyerahkan pengasuhan kepada istri misalnya ya, jadi kita konfirmasi dari kasus. Terus pengalaman dalam mengelola emosi ya, karena saya sangat prihatin dengan kasus KDRT, itu dimulai dari emosi yang terlalu meledak-ledak, maka itu yang perlu kita konfirmasi juga. Pengalaman dalam mengelola emosi, misalnya tanyain terakhir kali dia marah kapan? Itu pertanyaannya, contohnya yang bisa menggali terakhir kali marah kapan, kenapa, seperti apa bentuk marahnya. Ada teman saya yang memang detail loh, dia ketika mau ta'aruf sampai banyak banget pertanyaannya, bahkan dia nanya, meskipun ihwannya itu kelihatannya soleh ya, dia sampai nanya ngerokok apa enggak gitu. Jadi secara detail, karena dia sedang berkenalan dengan orang yang belum dia kenal untuk menjadi pendamping hidupnya. Makanya dia datanya dengan detail, dan itu yang menurut saya bagus gitu. Pengalaman pengasuhannya seperti apa, karena kita semua 80% ya dari kita mungkin sudah terbentuk dengan pola pengasuhan orang tua kita. Jadi kalau kita diasuh dengan kekerasan atau dengan pengasuhan yang kurang sempurna, kita perlu siap kalau ada pasangan kita yang seperti itu, seperti apa kita menghadapinya. Terus jangan sungkan bertanya pada significant other atau inner circle-nya dengan cara yang baik ya. Saya beberapa kali juga dapat teman yang jadi mediator ta'aruf dan dia bertanya kepada kami ya, saya dan suami, tentang orang tertentu gitu ya. Itu boleh. Karena itu misalnya suami saya temennya dulu satu kamar di asrama, dia pengen ta'aruf, dia tanya seperti apa sih orang ini gitu kan, supaya tahu bukan cuma dari proposal hidup, bukan cuma dari ta'aruf, tapi tahu real dari pengakuan orang-orang di sekitarnya yang pernah dekat dengan dia. Itu ya teman-teman yang perlu
diperhatikan kalau teman-teman nanti ta'arufan, jangan asal percaya atau asal berasumsi padahal kita belum melakukan konfirmasi. Oke, lanjut. Ini dia adabnya, mediatornya yang sudah menikah, bijak dan terpercaya, lebih utama memiliki ilmu syar'i, rahasia, dan menjaga interaksi ya. Jadi teman-teman kalau ta'aruf tolong banget. Karena kita kan belum tahu jadi apa enggak ya. Jadi rahasiakan proses itu karena kita belum tahu jadi apa enggak, jangan sampai diumbar-umbar ternyata nggak jadi, terus orang tahu udah taruh sama si ini itu kan. Lah apa bedanya sama pacaran kalau kayak gitu kan? Jadi taruh itu rahasia, khitbah juga sebetulnya rahasia. Nanti kalau udah akad nikah walimah itulah yang kita sebarkan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian menjaga interaksi. Kalaupun sudah apa? Sudah ta'aruf, sudah oke, sudah khitbah belum sah loh jadi suami istri, jadi tetap aja nggak kemana-mana berduaan, nggak telepon-teleponan sampai malam, ya nggak chatting-chattingan mesra karena belum sah menjadi suami istri. Apa kita menjaga ya proses itu supaya tetap baik, kita jaga dari awal sampai akhir dalam koridor syariat yang sesuai dengan ridha Allah. Oke, kayaknya udah habis nih. Terakhir slide-nya yang setelah ini. Ya, ini gambarnya mungkin tidak jomblo friendly ya. Gambarnya nggak jomblo friendly nih. Pernikahan adalah ibadah sepanjang usia. Pastikan kita melakukan persiapan terbaik untuk menjalaninya, teman-teman. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang ada di sini. Insya Allah teman-teman yang sedang berikhtiar terbaik. Semoga bisa memantaskan diri dan memasrahkan hati, dan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya di waktu yang paling tepat. Sekian, terima kasih. Silakan saya kembalikan ke MC jika ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali teman-teman ya. Penjelasan dari Kak Yunda ini terkait persiapan sekalian para single lilah nih ya. Jadi semuanya single lilah ya Kak Yunda ya. Jadi persiapan para single lilah ini untuk menjemput pendamping impiannya yang insya Allah selalu diberkahi ya. Pendamping yang nantinya akan mendampingi seumur hidup ya. Karena pernikahan itu kan ibadah yang terpanjang. Dan pastinya dari penjelasan Kak Yuda dari awal sampai akhir itu mengundang banyak pertanyaan di setiap teman-teman sekalian di sini. Jadi saya silahkan buka sesi tanya jawab. Untuk termin yang pertama ada 3 orang, silahkan diaktifkan kameranya atau kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Silahkan open mic, sampaikan namanya siapa, kemudian dari mana, dan pertanyaan. Tafadhol. Yuk dipersilahkan. Nggak usah malu-malu karena ini adalah momen yang perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya begitu Kak Yunda ya. Jadi ketika ditanyakan, disampaikan, dijawab langsung nanti sama Kak Yunda akan lebih jelas. Ini enggak yang iya enggak ya, enggak ada kebingungan-kebingungan lagi gitu ya. Jadi sini semua akan tercerahkan. Boleh siapa dulu? Silakan. Atau kalau misalnya malu untuk open mic bisa lewat chat kali Kak Yuda nggak apa ya? Boleh, silahkan. Yuk. Ke Kak Anissa, kalau malu nitip ke Kak Anissa dulu. Iya boleh. Oh udah ada yang raise hand. Oh ya, silahkan. Yo oke. Boleh pertama dari Kak Fitri nih. Silahkan Kak Fitri, kemudian nanti dilanjutkan oleh Kak Rizky Astonawawi. Oke. Silahkan Kak Fitri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fitri, asal dari Medan. Saya ingin bertanya nih untuk kakak-kakak. Jadi gini, saya kan memutuskan untuk tidak berpacaran atau menjaga diri supaya tidak banyak hal-hal yang negatif yang terjadi pada saya. Nah, tapi saya juga tidak banyak mengenal misalnya kayak mengikuti majelis ilmu atau apa gitu, karena kebetulan di kampung saya jarang ada hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, saya cuman mengikuti kayak kajian-kajian, tapi itu pun seperti online gitu dari Instagram atau apa gitu. Nah, bagaimana caranya jodoh itu akan datang kalau saya tidak melakukan, maksudnya kalau saya tidak ada
kumpulan seperti majelis ilmu atau apapun gitu. Saya sekarang cuman hanya pasrahkan sama Allah sambil saya memperbaiki diri. Terima kasih, Kak. Baik. Ya, Sekalian, terima kasih Kak Fitri. Langsung dijawab aja kali Kak Indah ya. ya oke deh. Makasih Kak Fitri atas pertanyaannya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan ya buat Kak Fitri Amin. yang baik untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dengan tidak berpacaran. Memang yang tadi yang salah satu tips ya tadi untuk memantaskan diri adalah kita berjejaring ya Kak Fitri. Mungkin memang secara offline kalau di daerah kita kurang, kita sebenarnya sudah beruntung dengan adanya jejaring online. Kemudian kita bisa juga tadi yang Kak Fitri lakukan, ikut kajian online dan lain-lain itu sudah bagus Kak Fitri teruskan aja. Insya Allah dengan kita berkomunitas berjejaring, kita sudah punya magnet ya, kita Circle. Ya. menyebarkan energi positif juga yang insya Allah akan tertangkap oleh orang yang baik juga pada saat yang tepat tadi. Ya, yang kedua, kalau misalnya Kak Fitri punya keluarga, sahabat atau kerabat yang kelihatannya hanif atau kelihatannya berislam dengan baik juga, bisa minta bantuan karena insya Allah kalau yang orang yang punya akhlak yang baik atau punya kecenderungan yang baik, dia pasti akan mencarikan juga jodoh yang baik gitu ya. Karena misalnya kayak pengalaman adik sepupu ya, salah satu kerabat saya, dia juga dapat jodohnya itu dari kerabat. Jadi kerabat itu bahkan bisa menyaring gitu, bisa memfilter ketika mau menjodohkan tuh udah memfilter, oh kalau si D mah pasti cocoknya sama si A nih karena si A ini orangnya sholat 5 waktu gitu. Jadi kalau kita sudah berakhlak mulia, orang tahu kondisi kita, si mak comblangnya tadi ya, mediatornya tadi juga bisa memfilter nih. Makanya kita juga mungkin salah satu berjejaring itu salah satunya juga bersilaturahim ya gitu. Jadi mungkin itu. Yang kedua nanti yang ketiga Kak Fitri yang pastinya tadi ya memasrahkan hati sama Allah, semakin mendekat kepada Allah supaya nanti Allah kasih jawabannya, Allah kasih di saat yang tepat. Mudah-mudahan Kak Fitri bisa terus istiqomah. Jadi kayak tadi Kak Fitri berjejaringnya bisa terus di online-nya bisa diistiqomahkan dan kemudian cari dari kerabat, keluarga atau sahabat yang memang ternyata satu ini ya, punya satu frekuensi keimanan yang sama untuk menjadi mediator. Itu boleh. Mungkin seperti itu ya Kak Fitri. Dari My Baiti juga bisa kok nanti menampung ya, misalnya ada teman-teman yang sudah serius sudah buat Ya, proposal, boleh dikasih ke My Baiti. ya betul sekali teman-teman ya. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Kak Yuda, teman-teman di sini juga bisa nih kalau udah siap, kalau yang sudah selesai bikin CV-nya, boleh dititipin nih ke My Baiti dan insya Allah nanti My Baiti siap untuk memfollow up-nya gitu. Kiranya memang ditemukan ada yang cocok begitu ya Kak Yuda. Ya, dan Kak Fitri bagaimana? Apakah sudah cukup jelas dari penjelasan Kak Yuda? Sudah, Kak. Tapi kalau boleh satu pertanyaan lagi, boleh nggak? Oke, boleh. Nah, waktunya Jadi- cukup lama nih untuk tanya jawab. Jadi misalnya gini, saya kan bukan dari keluarga yang agamanya Masya Allah gitu kan, hanya masih proses dalam belajar gitu kan, dari keluarga yang biasa-biasa aja ilmu agamanya gitu, masih banyak kekurangan dari ilmu agamanya gitu. Apakah nanti akan bisa gitu, maksudnya saya mendapatkan seorang lelaki yang memiliki ilmu agama yang baik gitu kan. Namun saya tetap berusaha untuk memperbaiki diri gitu, terus memantapkan diri gitu. Apakah ada peluang gitu ataukah nantinya tetap dapat lelaki yang biasa-biasa aja karena kalau suami itu kan ibaratnya dia yang memilih kita dan kalau kita salah pilih tentu kita akan neraka ininya gitu kan. Kalau kita memilih yang baik dan baik ilmu agamanya tentu kita bisa belajar bersama untuk menuju ridha Allah gitu Kak. Iya, kalau bicara bisa dan tidak, kita yakin sama Allah, berbaik sangka pada Allah, pasti bisa. Ya, jadi pekerjaan iman kita adalah berbaik sangka kepada Allah. Ketika kita punya kekhawatiran, kita punya kecemasan, kekhawatiran masa lalu atau kecemasan terhadap masa depan dan lain-lain, kita jadikan itu sebagai jalan kembali kepada Allah. Kembali lagi, kita akan mendapatkan sesuai niat kita, sesuai dengan prasangka kita. Jadi
kita perbaiki terus prasangka baik kita kepada Allah, kita perbaiki terus keimanan kita perbaiki terus kepasrahan kita. Mudah-mudahan siapapun, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun datangnya jodoh kita dalam kondisi siap untuk mencari ridha Allah. Seperti itu Kak Fitri ya, tetap berbaik sangka dan optimis. Mudah-mudahan akan diberikan seseorang yang bisa membimbing dalam waktu yang tepat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan kalau boleh menambahkan sedikit nih Kak Yunda ya, kalau saya dapat diajarin gitu ya sama Masya Allah gitu ya, jangan lupa kalau doa itu detail. Jadi misalnya kalau mau pasangan hidupnya seperti apa, doanya detail. Maunya mulai dari penampilannya seperti apa, mulai dari sikapnya gimana, dan lain sebagainya. Dan kalau boleh bocoran sedikit nih Kak Yunda, kalau saya waktu itu pada saat proses mau proses ta'aruf itu, saya selalu berdoa semoga karakternya atau sikapnya itu mirip sama bapak saya. Dan qadarullah, ya itu qadarullah udah akhirnya Allah beri gitu ya pasangan hidup yang ada beberapa sikap karakter itu seperti bapak saya. Dia kekuatan dari doa. Masya Allah, betul ya. Saya juga ada tuh kisah temen yang hijrah. Jadi temen itu tadinya dancer, maksudnya dia pokoknya dunianya dunia hiburan lah ya, entertainment, ternyata bisa kok dapat suami yang rohis dan apa, dan memang kita nggak pernah tahu ya takdir Allah seperti apa, jadi tetap berbaik sangka, yang tugas kita adalah berbaik sangka dan terus memperbaiki diri, tadi memantaskan diri dan memasrahkan hati. Seperti itu. Masya Allah ya. Sekali lagi terima kasih Kak Yunda atas penjelasannya. Bagaimana Kak Fitri, cukup? Sudah Kak, terima kasih Kak. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita next Kak Yunda ya. Untuk penanya berikutnya tadi sudah ada yang raise hand, yaitu Kak Rizky Astronawawi. Silakan Kak Rizky disampaikan pertanyaannya apa. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya suara saya? Jelas. Alhamdulillah. Ya, baik. Untuk Kak Yunda, karena background Kak Yunda itu psikologi, saya mau menanyakan tentang ini aja, cara karakter perempuan itu maunya seperti apa sih, jika nanti kan kakak tadi bilang sendiri perempuan itu seperti ini sudah bawaannya, sifat-sifatnya. Ya. Dan tiap perempuan sedikit banyaknya pasti memiliki sifat tersebut. Nah, kita sebagai laki-laki itu bagaimana caranya dan sampai seberapa batas sabar. Kalau sabar ya pasti harus sabar lah, namanya menghadapi wanita. Gitu. Tapi tahapan-tahapan sabarnya itu sampai kita harus merendahkan diri supaya dia luluh, itu seperti apa? Untuk Kak Yunda, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizky. Ya. Kalau nih mau belajar ya tentang perempuan ya, karena betul kadang kita mau jadi arsitek, membangun gedung itu belajarnya 4 tahun, tapi kita membangun rumah tangga nggak ada sekolahnya loh ya. Makanya alhamdulillah teman-teman di My Baiti, Kak Rizky dan teman-teman mau belajar, karena ini membangun sebuah madrasah peradaban, jadi perlu banget belajar. Tadi Kak Rizky tanya tentang karakteristik perempuan ya, jadi secara biologis gitu ya, Allah ciptakan otak laki-laki dan otak perempuan sama, tetapi karakteristiknya berbeda. Kayak tadi misalnya bagian emosinya perempuan itu lebih aktif dan lebih besar, sehingga perempuan lebih banyak menanggapi segala sesuatu dengan perasaan dan lebih peka juga terhadap perasaan orang lain. Jadi gimana ya kalau tadi Karis kitanya perempuan itu, kita sebatasnya sabarnya seperti apa sih gitu ya, kadang harus suami ngalah dulu gitu kan dengan perempuan dan lain-lain. Tapi sebetulnya sih intinya, nanti Kak Anissa mungkin bisa nambahin dari pengalaman pribadi ya. Tapi intinya perempuan itu adalah sosok yang tadi ya, butuh dilindungi, butuh didengarkan. Jadi cukup sediakan 2 telinga dan bahu ya. Kalau nanti punya istri, Kak Rizky, sediakan telinga dan bahunya. Oke, dengan sepenuh hati, karena itu yang dibutuhkan. Perempuan itu dalam penelitian dikatakan 21.000 kata sehari bisa diomongin, dikeluarin sama perempuan karena kebutuhan dia untuk berbicara. Sedangkan laki-laki hanya 7.000 kata. Jadi ketika nanti berumah tangga, terus pulang kerja, istrinya cerita bla 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 bla, ya sabar dengerin sampai selesai, karena itu yang diinginkan. Dan kadang yang diinginkan bukan dinasehatin, misalnya ya kamu lagian begini atau disalahin ya,
kamu sih begini dan begitu, tapi lebih hanya ingin didengarkan aja sampai selesai, dan ketika selesai diterima perasaannya, oh jadi kamu sedih, oh jadi kamu marah, jadi yang bisa aku bantu apa, itu aja, cukup itu aja, dengan bisa bersandar ke bahu kita gitu ya, bisa dengan dipeluk dan sebagainya. Jadi yang dibutuhkan adalah didengarkan, nah diterima perasaannya, mungkin lebih ke situ ya kalau kebutuhan emosionalnya perempuan. Dan kalau misalnya ngambeknya, memang mungkin ada juga yang ngambeknya diem dan lain-lain, semakin ngambek, semakin diem itu perempuan tuh semakin ingin dideketin, gitu. Jadi kalau misalnya, kalau laki-laki kan diem karena emang pengen ruang sendiri gitu kan, karena ingin punya waktu untuk berpikir. Kalau perempuan ketika dia ngambek diem tuh pengennya dideketin, dibawain makanan, ya, duduk di sampingnya, ditanya kenapa gitu ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Nanti Kak Rizky kalau mau tahu lebih lengkap lagi bisa cari referensi. Salah satunya buku yang bagus, buku Salim Afilah, em, 3 Perayaan Cinta ya. 3 Perayaan Cinta apa Bahagianya Merayakan Cinta ya, yang bukunya warna merah itu lengkap tentang psikologi perempuan, psikologi laki-laki secara Islami. Jadi bisa dipakai sebagai referensi. Mungkin seperti itu Kak Rizky. Oke, bagaimana Kak Rizky? Ada yang Terima mau kasih. ditanyakan ke Walu? Terima kasih sih sudah cukup buat penjelasannya. Nanti kan coba Oke. digali referensi Ya, yang itu bukunya kalau nggak disarankan. salah Bahagianya Merayakan Cinta. Bahagianya Merayakan Cinta ya. Ya, Dan baik, kalau boleh terima kasih. tambahan lagi nih Kak Yunda ya, tadi benar banget kalau perempuan itu istri ya ketika lagi marah itu atau lagi diem, kalau semakin suaminya itu diem, dia malah makin kesel gitu ya. Karena bilangnya malah, ih kok nggak peka sih, aku kan lagi bla 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 gitu. Jadi benar tadi kata Kak Yunda, teman-teman sekalian, ketika emang nanti sang istri itu lagi diemnya karena marah, dia bukan malah maunya tadi dideketin gitu. Butuh apa, misalnya dibuatin coklat kah, minuman coklat, atau misalnya dibawakan kesukaannya apa gitu. Ntar ujung-ujungnya senyum-senyum sendiri, ntar dia tadi cerita dari A sampai Z kenapa dia harus diam, kenapa dia kesel. Ya seperti itulah ya. Baik, terima kasih Kak Rizky Astanawi atas pertanyaannya. Kak Yunda, tadi kita sudah 2 pertanyaan dari Mike ya, dan ada beberapa pertanyaan juga yang tersedia di kolom chat nih Kak Yunda. Ya. Dimulai dari Kak Fahmi. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah Kak Fahmi Irfan. Kak izin bertanya, bagaimana tips dan trik memantaskan diri untuk menjemput jodoh impian? Biar istiqomah berhijrah itu bagaimana caranya? Dan minta motivasinya juga nih Kak. Terima kasih. Iya Kak Fahmi. Kak Fahmi, terima kasih atas pertanyaannya. Masya Allah ya, dengan Kak Fahmi gabung di sini udah menunjukkan ikhtiarnya untuk mau sama-sama mencari komunitas baik. Karena salah satu kunci istiqomah adalah ketika kita punya teman yang akan mengingatkan kita, punya komunitas di mana kita bareng-bareng sehingga ketaatan itu terasa lebih nyaman ketika kita punya teman sama-sama gitu. Jadi kalau ditanya tips dan triknya tadi, yang tadi 4 poin yang udah saya sebutkan ya, yang move up ruhiyah, terus self love, berjejaring, upgrade skill dan ilmu, itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, dengan berbagai fasilitas, mentor atau apapun. Yang jelas kalau Kak Rizky Kak Fahmi mau semakin istiqomah, Kak Fahmi berkomunitas lah, atau ada satu majelis ilmu yang rutin diikuti supaya Kak Fahmi ada teman-teman yang selalu ngingetin, bahkan mungkin ada mentornya atau ada gurunya supaya bisa selalu dirangkul ketika lagi ngerasa sendirian. Karena salah satu ujiannya kalau orang hijrah kan biasanya relapse ya, ketika habis ngaji semangat, terus beberapa waktu kemudian ketemu teman lama yang ngajakin kongko, terus masih seperti yang kehidupannya yang lama, akhirnya kita relapse lagi, mungkin kita merasa nggak enak sama teman dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin memang memperbanyak jejaring kebaikannya, ikut kajian yang rutin, yang ada pembinaannya, sehingga kita ada teman untuk saling mengingatkan. Dan tentunya terus berdoa sama Allah ya, banyak doa-doa yang diajarkan Rasulullah untuk istiqomah, misalnya ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik, itu sering dibaca. Punya ibadah rutin yang diandalkan sebagai ibadah yang bukan ibadah wajib tapi ibadah sunnah yang menjadi andalan kita supaya kita
punya amalan istimewa lah ya istilahnya yang kita lakukan terus-menerus secara istiqomah, itu juga mudah-mudahan akan menjadi wasilah kita untuk bisa terus istiqomah. Dan yang pasti kalau Kak Fahmi tadi ingin motivasi, motivator terbesar ada dalam diri Kak Fahmi sendiri. Jadi temukan strong why, temukan alasan terbesar kenapa Kak Fahmi butuh untuk istiqomah di jalan Allah. Kalau udah ketemu alasan terbesar dari dalam diri sendiri, insya Allah itu akan menguatkan diri kita dikala jatuh, dikala sunyi ya, dikala yang lain dengan kesenangannya sendiri dan kita merasa sepi gitu ya. Kalau kita punya strong why dalam diri kita, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan Allah akan menolong kita selalu merasa terhubung dengan Allah karena Allah yang bisa menolong kita dalam setiap kondisi. Mungkin seperti itu ya Kak Fahmi, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jazakillah Kak Indah atas penjelasannya. Bagaimana Kak Fahmi? Cukup ya? Oke, mungkin nanti kalau dia masih ingin bertanya bisa di sesi berikutnya. Kita lanjut ke penanya berikutnya Kak Indah, yaitu dari Kak Dina. Kak, saya mau melanjutkan menyambung pertanyaan saya di grup WA. Hikmah yang bisa kita ambil ketika ternyata orang baik berjodoh dengan yang tidak baik. Tugas kita sebagai hamba Allah adalah berbaik sangka kepadanya. Berbaik sangka seperti apa nih Kak? Sedangkan mungkin dalam pernikahan hasil ta'aruf tersebut memberikan tekanan batin. Apakah dengan bertahan dalam sakit itu juga termasuk membukakan jalan ke surga? Terima kasih. Monggo Kak Indah. Ini Kak Cut ya, kalau nggak salah ya? Apa? Kak Dina. Kak Dina, oh ya, makasih Kak Dina, Masya Allah ya pertanyaannya. Jadi memang dalam pernikahan itu akan selalu ada ujian. Ada orang yang ujiannya justru dengan kebahagiaan dia dengan pasangannya. Ada orang yang justru ujiannya adalah dengan diberikan pasangan yang mungkin tidak sejalan ya, atau pasangan yang tidak taat kepada Allah. Dan kita memang harus punya alat ukur terhadap diri kita sendiri ya. Bukan berarti kita juga membiarkan ketika terzolimi, jadi kita terzolimi terus ya udah aku sabar aja padahal itu suaminya mungkin KDRT atau ternyata suaminya berzina. Itu ada ya alasan, nanti bisa ditanyakan ke Ustadz deh, ada alasan-alasan syar'i di mana kita memang dibenarkan untuk berpisah gitu. Bahkan di masa Rasulullah pun ada ya sahabat-sahabat yang memang ternyata harus berpisah. Dan Rasulullah pun ketika ada masalah dalam pernikahannya, pernah istrinya itu sampai ditawarkan mau tetap bertahan sama Rasulullah atau mau berpisah, dan ternyata mereka semua memilih bertahan gitu. Jadi rumah tangga itu mungkin ada satu fase ketika kita mendapatkan pasangan yang memang zolim ya, zolim itu di kriteria syariah ya zolimnya ya, misalnya tidak menjalankan syariat, misalnya suaminya tidak sholat atau suami syirik ya, berdukun dan lain-lain, itu adalah alasan yang syar'i untuk meminta perpisahan karena Allah menciptakan perceraian itu sebagai pintu darurat, bukan untuk dimudah-mudahkan ya, bukan untuk gara-gara emosi terus bercerai, bukan seperti itu. Tapi kalau alasannya syar'i itu dibenarkan. Jadi ketika nanti dapat atau kita melihat ada fenomena dapat pasangan yang tidak baik ya secara agama, secara akhlak, ya itu sebenarnya ada alasan-alasan tertentu yang dibolehkan untuk berpisah. Tetapi jika kita mau bersabar dan masih di level yang kita bisa toleransikan, kayak misalnya suaminya baik, nggak pernah kasar, nggak pernah KDRT, cuman suaminya ini kalau sholat subuh selalu kesiangan misalnya, itu kan masih bisa toleransi. Atau misalnya suaminya sholat sih 5 waktu, tapi sama anak kurang dekat, itu kan masih bisa toleransi gitu. Jadi batas toleransi kita adalah syariat. Kalau misalnya sudah melanggar syariat, menzolimi diri dia sendiri, menzolimi orang lain, kita boleh-boleh aja mengajukan perceraian, tentu dengan mempertimbangkan matang-matang dan siap dengan semua resikonya, konsekuensinya. Dan kalau misalnya tadi dibilang jalan surga, tentu setiap ujian dalam pernikahan adalah jalan surga kita. Ketika mau bersabar dalam pernikahan itu juga jalan surga, ketika mau berpisah karena ingin mencari ridho Allah pun itu juga jalan surga. Jadi itu bab tersendiri lagi tuh. Kalau yang belum menikah, yang terpenting adalah memantaskan diri dan memasrahkan hati. Jangan terlalu banyak dibayangi dengan ketakutan kasus orang lain juga ya. Takutnya kita malah jadi overthinking. Karena ada ya teman-teman, saya pernah ketemu juga sama mahasiswi yang saya nggak mau menikah. Kenapa? Karena kalau saya menikah akan ada kemungkinan saya bertemu orang yang seperti ayah saya, akan menyakiti saya dan menyakiti anak saya. Lah, padahal kan itu overthinking, itu kan sesuatu yang belum terjadi dan itu sebenarnya trauma sih yang perlu di-healing gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini juga merasa ada
gambaran-gambaran pernikahan yang tidak baik mungkin dari orang tua atau dari sekitar kita, itu kita perlu objektif ya, itu pernikahan mereka. Pernikahan kita nanti bisa jadi berbeda kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, punya ilmu dan lain-lain. Ya, mungkin seperti itu ya Kak Dinda, Kak Anissa. Ya, jazakillah Kak Yunda. Jadi benar apa yang disampaikan Kak Yunda, untuk bisa menyelesaikan dulu trauma inner child ya Kak Yunda ya. Karena ini akan relate banget untuk menjalankan pernikahan nantinya. Kalau memang belum bisa selesai sama diri sendiri, belum bisa selesai sama inner child-nya, maka itu akan bisa berisiko di menjalani pernikahan. Baik, bagaimana Kak Dina? Sudah cukup? Cukup ya, oke. Kalau cukup kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kayak udah Masya Allah nih teman-teman di sini luar biasa banget ya pertanyaannya. Alhamdulillah, semangat ya. Alhamdulillah, semangat sekali nih. Berikutnya ada dari Kak Akbar Syaiful Arif. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Kak, mohon maaf sebelumnya izin bertanya. Apa sih tolak ukur ketika kita sudah sanggup untuk menikah atau berkeluarga? Dari segi fisik, mental, dan lainnya. Selagi mempersiapkan diri, bentar. Kita mau jadi yang terbaik pastinya, tapi saya paham bahwa sebagai manusia ada naik turunnya nih. Kemudian, sebentar, saya skip sama saya. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, saya ulangi lagi. Apa sih tolak ukur ketika kita sudah sanggup untuk menikah atau berkeluarga? Dari segi fisik, mental, dan lainnya, selagi mempersiapkan diri, kita mau jadi yang terbaik pastinya. Tapi saya paham, sebagai manusia pasti ada naik turunnya dalam mempersiapkan diri. Lalu bagaimana Kak? Kalau misalnya kita masih terus menganggap kita belum pantas untuk menikah, apa itu cuma pikiran karena ketakutan tidak bisa menjadi yang terbaik? Atau memang ada tanda kalau belum sah? Terima kasih Kak. Iya, Kak siapa tadi yang tanya? Kak Ahmad ya? Kak Akbar Syaiful Arif. Oh iya, terima kasih Kak Akbar atas pertanyaannya. Memang tadi yang saya katakan ya, kita nggak akan bisa siap 100%. Di angka 4 itu, dari 0 sampai 4, mungkin angka 4 tuh kita juga nggak akan bisa sampai ke situ ya, benar-benar sampai ke angka 4. Jadi, apa sih indikatornya kita sebenarnya sudah siap apa belum? Kalau secara sederhana, nanti di kuesioner diisi ya, nanti di grup kan ada kuesioner juga, skornya, itu juga bisa jadi gambaran kita. Menurut saya, garis besarnya adalah yang emosi, kita bisa mengelola emosi kita dengan baik. Jadi, mengelola emosi dengan baik bukan berarti nggak pernah marah loh, tapi ketika kita marah, kita tidak menyakiti orang lain atau diri sendiri. Itu kriteria yang paling penting. Karena nanti dalam pernikahan akan bertemu orang yang berbeda latar belakang dengan kita, akan ada konflik-konflik karena perbedaan keinginan dan perbedaan kebutuhan. Kalau emosinya nggak bisa di-manage, itu yang akan jadi sumber masalah. Ya, jadi salah satu karakter sederhana adalah kalau kamu lagi marah, marahnya kayak gimana? Kalau marahnya masih nonjok orang atau marahnya sampai nyilet-nyilet diri sendiri, nah, itu PR-nya masih besar, berarti belum siap. Jangan cari jodoh dulu ya, beresin dulu diri sendiri, oke? Itu kalau kriteria yang sederhananya. Terus kalau misalnya yang kedua, mungkin kalau untuk laki-laki secara nafkah ya, minimal ada penghasilan. Nggak harus punya pekerjaan tetap sih kalau saya ya. Nggak harus punya pekerjaan tetap, tapi minimal punya penghasilan yang ketika dia menjalani dengan dirinya sendiri, dia cukup makan sehari 3 kali ya, bisa beraktivitas normal. Nah, kalau dia udah punya penghasilan seperti itu, tinggal dia ungkapkan aja ke calonnya, apakah calonnya bersedia nih dengan penghasilan dia yang seperti ini, dengan gaya hidup yang seperti ini. Itu. Jadi kalau masih ada ketakutan-ketakutan, merasa diri belum pantas, merasa diri belum layak, saran saya lakukan yang dilakukan yang Rasulullah bilang, musyawarah dan istiqoroh. Ya, musyawarah itu artinya kita sharing dengan orang-orang terdekat, terpercaya dan bijaksana atau para ahli supaya kita bisa ngukur secara objektif diri kita. Kadang kita kalau hanya mendengarkan keributan di kepala kita sendiri, kita nggak ngerti nih sebenarnya saya sampai di tahap mana. Tapi ketika kita sharing sama orang lain, kita jadi bisa melihat dengan lebih jernih. Mungkin kita bisa tanya orang-orang terdekat kita, minta pendapatnya tentang diri kita, apakah kita sudah cukup dewasa atau cukup matang. Terus yang kedua istiqoroh nih Kak Akbar ya, istiqoroh itu nggak harus selalu udah ada jodohnya, nggak harus ketika selalu udah memilih, tapi istiqoroh itu adalah meminta petunjuk sama Allah yang terbaik yang mana gitu kan. Kalau yang terbaik ternyata masih menunda, mohon sama Allah dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri selama menunda. Tapi kalau yang terbaik ternyata adalah
bersegera mohon dikasih kemantapan hati. Dan nggak harus selalu lewat mimpi. Nanti kalau hati udah mantap aja, insya Allah itu dapat jawaban dari istiqorohnya. Ini saya sedikit cerita pengalaman saya. Awalnya saya pernah ta'aruf pertama kali itu di semester 5 waktu kuliah. Nah, itu nggak tahu ya dapat provokasi dari mana ya, udah semangat banget gitu kan semester 5. Ada yang ngajak ta'aruf, oke mau gitu kan, tukeran CV. Nah, sambil menunggu tukeran CV itu saya ikut seminar pranikah tuh. Saya ingat banget waktu itu pembicaranya Ibu Kinkin Anida sama Ustadz Fauzil Adim ya, kalau nggak salah. Nah, disitulah saya baru tercerahkan. Setelah mendapatkan seminar pranikah itu, selama di perjalanan pulang saya baru terbuka mata saya dan baru bisa mengukur ternyata saya kayaknya belum siap nikah deh gitu, karena masih banyak banget PR-PR saya terhadap diri sendiri, dan kayaknya nggak mungkin kalau saya menikah dalam kondisi PR-PR saya seperti ini. Dan alhamdulillahnya ternyata dari pihak laki-lakinya juga, walaupun dia udah lulus, ternyata dia juga nggak lanjut. Ya udah, ternyata benar Allah kasihnya bukan saat itu. Jadi salah satu caranya ya dengan kita musyawarah tadi ya, datengin ahli, tahu ilmu baru, kita istiqoroh, nanti Kak Akbar bisa ukur kesiapannya dari musyawarah dan istiqorohnya. Sambil terus mengupgrade diri, memantaskan diri, dan memasrahkan hati. Mungkin seperti itu ya, Kak Akbar ya. Ya, jazakallah Kak Yuna. Gimana Kak Akbar? Cukup atau ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup ya? Oke, kalau begitu kita next nih Kak Yuna, masih ada pertanyaan dari Kak Sinta. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Yang pertama, bagaimana seandainya kalau ada kenal seseorang melalui Instagram? Memang tidak sering chat, namun saat chat biasanya pembahasan hanya mengirim video-video atau menanyakan tentang pendapat masing-masing. Contohnya seperti video parenting anak, cara memilih istri, atau bahas tentang video pernikahan. Itu bagaimana? Belum sampai tahap ta'aruf atau memulai dengan bertukar proposal pernikahan. Lalu yang kedua, bagaimana cara menentukan atau bagusnya siapa yang menjadi mediator dan tahu siapa circle-nya, karena memang belum kenal dan jarak jauh beda provinsi, jadi tidak bisa langsung bertemu. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya sekarang sama-sama saling menjaga, karena sama-sama sebentar lagi yang satu mempersiapkan S2, sementara yang satunya lagi masih menyiapkan pengabdian kurang lebih 1 tahun lagi. Apakah sebaiknya diteruskan saling menunggu dan sama-sama memantaskan atau bagaimana? Ini mirip kayak ini ya, ilustrasi yang tadi Kak Yunda sampaikan. Oke, baik. Silakan Kak Yunda penjelasannya. Terima kasih Kak Sinta pertanyaannya. Jadi kalau di Instagram tadi ya mungkin saling bertukar pendapat dan lain-lain. Balik ke Kak Sinta nih, Kak Sinta kesiapannya di angka berapa? Kalau Kak Sinta merasa siap, terus coba untuk musyawarah, coba untuk istiqoroh, terus ada kecenderungan, ada kemantapan hati, boleh aja proaktif untuk menanyakan keseriusan. Itu maksudnya suka nanya-nanya pendapat itu apa gitu ya. Gitu. Jadi to the point aja gitu. Kalau misalnya memang ngerasa udah siap, terus merasa orang ini mungkin cocok, mungkin orang ini juga serius, nggak apa-apa kok, kita to the point, dan kita nanti kalau dia ada menyatakan keseriusan, kita arahkan untuk ke mediatornya. Nah, menentukan mediatornya gimana? Menentukan mediatornya tadi, kalau misalnya punya guru ngaji, boleh dengan guru ngajinya yang sudah menikah. Kalau nggak punya guru ngaji, boleh dengan keluarga yang terpercaya. Misalnya kita punya kakak kita, atau orang tua, atau sepupu, atau tetangga, atau siapapun lah ya yang kita rasa punya pemahaman agama, terus orangnya juga bijaksana, terpercaya, nggak ngumbar-ngumbar rahasia kita. Nah, kita boleh tuh, kayak ilustrasinya kisahnya Bunda Khadijah dan Nabi Muhammad ya, ketika Bunda Khadijah merasa tertarik, Bunda Khadijah proaktif, itu Bunda Khadijah mediatornya itu si Maisarah ya, Maisarah itu tapi laki-laki ya di situ, sebetulnya. Maisarah itu kan rekan dagangnya ketika Nabi Muhammad membawakan dagangan Bunda Aisyah. Nah, mediatornya si Maisarah ini, dan kalau misalnya diilustrasikan, dianalogikan kehidupan kita sekarang, ya boleh aja kalau Kak Sinta masa sudah siap, terus sudah melihat ada kecocokan, dianya juga mungkin serius, boleh cari mediator yang kira-kira bijaksana, terpercaya ya, kemudian minta untuk difasilitasi dengan orang tersebut. Tapi memang harus ini juga ya, benar-benar tanya keluarga-keluarga terdekat dia juga gitu, karena kan baru kenal via media sosial kan, khawatirnya kan media sosial nggak seluruhnya benar juga kan, ada juga yang
dia di media sosialnya memang berusaha untuk menjadi orang baik, tapi dia belum bisa sepenuhnya baik di dunia nyata, nggak apa-apa juga, tapi kita tetap perlu kepoin gitu, kehidupan nyatanya dia seperti apa. Mungkin dengan kita cari dia, friends-nya apa, followers-nya dia siapa, atau dia sering komenin siapa, nah kita bisa tuh ngepoin dia, gitu. Yang sering like dia siapa, yang sering interaksi sama dia siapa. Kemudian kalau tadi yang pertanyaannya saling jaga, itu sebaiknya kalau emang belum ada kejelasan mau kapan atau mau gimana, sebaiknya sih nggak usah berinteraksi kalau saya ya, karena dengan masih membuka peluang interaksi, masih saling balas-balasan chat mungkin atau saling curhat-curhatan itu akan membuka bibit-bibit cinta ya kan. Nanti kalau udah ada perasaan suka, ntar jadinya saling ngetek gitu kan, saling berjanji, padahal belum ada keseriusan. Jadi kalau memang belum ada keseriusan sih menurut saya tutup pintu komunikasi, karena pilihannya hanya jalan sekarang atau tidak sama sekali gitu. Kalau misalnya mau jalan sekarang, seriusnya sekarang, kalau belum bisa serius sekarang, tidak sama sekali. Nggak usah membangun kedekatan. Ya sekedar bertanya boleh aja, tapi kalau hanya untuk urusan pribadi, hanya untuk chatting-chattingan mengubah suasana hati, ya nggak usah kali ya. Mungkin seperti itu ya Kak Sinta. Oke, jazakallah Kak Yunda dan juga Kak Sinta atas pertanyaannya. Silakan kalau misalnya mau ditanyakan kembali, kalau boleh open mic. Oh ya Kak Yunda, dan ternyata tadi kan ada Kak Fahmi Irfan yang bertanya, dan ada pertanyaan kembali dari Kak Fahmi Irfan nih Kak. Bentar, saya bacakan dulu. Apabila saya menyukai seorang gadis, namun gadis tersebut malah memilih untuk berpacaran, apakah layak diperjuangkan? Sedangkan saya sangat menyukai orang tersebut. Insya Allah bila ada yang perlu ditanyakan mungkin di grup WA. Sekian Kak. Oke, silahkan Kak Yunda. Ini Kak Fahmi itu ceweknya pacarannya sama Kak Fahmi apa sama orang lain? Sama Kak Fahminya udah serius ya udah langsung jadian aja, langsung nikah gitu maksudnya. Tapi misalnya Kak Fahminya udah serius pengen nikah, tapi ceweknya pengennya pacaran dulu, misalnya kayak gitu. Iya, betul. Perjuangkan atau enggak. Nah, itu Kak Fahmi silakan musyawarah sama istiqoroh. Karena bisa jadi yang kita suka ternyata nggak baik buat kita, yang kita nggak suka justru dia yang baik buat kita, tanyakan kepada Allah yang Maha mengetahui siapa jodoh terbaiknya Kak Fahmi. Jadi ada juga sih saya temuin kasus-kasus seperti itu ya, cowoknya udah serius, ceweknya masih pengen ngejar karir, masih pengen ini, itu akhirnya cowoknya mundur, cari yang lain, karena dia merasa sudah siap menikah dan dia merasa mungkin ada orang lain yang lebih serius dan lebih siap gitu. Banyak juga sih kasus seperti itu. Ada salah satunya juga terjadi di kerabat saya, udah 7 tahun pacaran, terus ternyata perempuannya kayaknya masih belum siap dan si laki-lakinya juga merasa nggak ada perbaikan kesolehan gitu kan, maksudnya cowoknya pengen akhlaknya lebih baik, itu kayaknya nggak ada perubahan, akhirnya cowoknya nikah sama yang lain gitu. Jadi ya silakan istiqoroh dan musyawarah, karena sekali lagi ya kalau hanya terbawa perasaan, kalau hanya ingin bahagia, hanya bermodal cinta, nanti tantangannya berat setelah menikah. Mungkin seperti itu Kak Fahmi, mudah-mudahan semakin semangat nih untuk menjemput jodoh terbaiknya. Silahkan Kak Nisa dilanjut. Iya. Baik ya. Jadi kembalikan lagi semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Kak Yunda. Ya, Kak Yunda, ternyata masih ada lagi nih pertanyaan berikutnya dari Kak Fajar Ahmad. Assalamualaikum, izin bertanya Kak, bagaimana caranya kita meyakinkan hati bahwa dialah yang pantas untuk menjadi pasangan seumur hidup kita? Tafadhol Kak Yunda. Iya, istiqoroh. Insya Allah kalau ada istiqoroh dikasih kemantapan hati sama Allah. Makanya kalau merasa belum mantep banget ya nggak apa-apa juga kita nggak melanjutkan ta'aruf ya. Karena berapa kasus juga saya temukan seperti itu. Ketika dia ta'aruf, satu pihak udah merasa cocok, tapi satu pihak merasa belum yakin. Ya nggak apa-apa bubaran, karena ta'aruf itu tidak ada ikatan perasaan. Meskipun nanti ketika bubar ada kecewa atau ada sedih di salah satu pihak, tapi selama ini ketika kita menjalani ta'aruf kan tahu memang sedang mengusahakan keridoan di kedua belah pihak. Kalau ada satu pihak yang merasa belum cocok ya nggak apa-apa mundur gitu. Gimana cara yakinnya? Istiqoroh aja, insya Allah dapat jawaban kok. Ya, saya juga dulu yang tadi saya mau bocorin nih kisah kisah saya ya. Jadi ketika saya mau menikah, tadinya saya mau menikah itu kan targetnya umur 24, tapi ternyata di semester akhir itu udah sering ditawarin gitu ya, semester 8 udah sering ditawarin, akhirnya ingat kata Rasulullah kalau ada laki-laki baik yang datang,
jangan ditolak gitu kan. Nah, tapi posisinya saat itu juga ada orang yang saya rasa ini kayaknya cocok sama saya nih gitu ya, karena sering berinteraksi juga gitu, kenal deket juga sama bertahun-tahun. Tapi ternyata dari si beliaunya ini belum direstui sama orang tuanya untuk menikah dalam waktu dekat. Nah, akhirnya ya udah saya istiqoroh dan ternyata ada orang lain yang serius dan ternyata baik, bahkan lebih baik gitu. Jadi akhirnya saya menikahnya sama orang lain gitu. Padahal tadinya belum merencanakan sama si yang lain itu. Jadi ketika kita merasa pengen yakin sama dia atau nggak yakin sama dia, tanyanya ke Allah. Dan kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kedekatan kita dengan Allah, insya Allah dipilihkannya yang benar-benar sesuai kebutuhan kita gitu. Yakin aja, berprasangka baik terus sama Allah, bangun hubungan yang dekat dengan Allah, nanti akan dikasih jawabannya sama Allah. Jadi jangan cuma istiqoroh, tapi ibadah lainnya kita nggak baik, nggak bagus gitu, sama aja bohong gitu. Jadi kalau misalnya mau yakin sama seseorang, istiqorohnya jalan, ibadah yang lain pun diperbagus, diperbaiki supaya kita layak dipilihkan juga yang terbaik itu. Seperti itu ya, Kak Akbar ya, apakah siapa tuh tadi yang namanya? Fajar Ahmad, Kak. Fajar, Kak Fajar. Oke. Jadi sebelum deketin jodohnya, deketin dulu yang punya jodoh ya Kak Yunda. Betul sekali. Pemiliknya ya. Kita deketin dulu pemiliknya ya, dan banyak-banyak minta ini ya Kak ya, dan terus berikhtiar pastinya. Masya Allah sekali, teman-teman hari ini sangat bersemangat Kak Yunda dari berbagai macam pertanyaan dan alhamdulillah semoga tercerahkan gitu ya, jadi udah nggak ada lagi kebingungan, udah nggak ada lagi keraguan, jadi semakin mantap, semakin yakin, semakin oke, saya bisa, oke, saya akan memperbaiki diri, dan semakin melaju ke target-target berikutnya, mempersiapkan taruh sebaik. Dan semoga kita doakan bersama-sama gitu Kak Yunda ya, di bulan yang ini, di bulan Rajab, semoga kakak-kakak di sini tuh segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya ke kakak-kakak sekalian? Sudah tidak ada lagi? Oke, sepertinya memang sudah cukup ya Kak Indah pertanyaannya. Di sini siapa yang mungkin sudah pernah mulai untuk ta'aruf gitu ya Kak Indah, jadi bisa kita sesinya adalah saling sharing pengalaman, apakah pernah memulai ta'aruf, lalu apakah ta'arufnya itu berhasil, atau mungkin di sekarang ini ada yang sedang proses ta'aruf gitu ya. Bisa kakak-kakak di sini cerita gitu ya, kalau malu ya bolehlah lewat chat gitu atau bagaimana. Jadi di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama menarik positive vibes gitu ya dari cerita-cerita yang disampaikan gitu, pelajaran-pelajaran yang oh ya berarti nanti ketika menghadapi proses ta'aruf, kalau calonnya seperti A, B, C, D harusnya seperti ini sikapnya, mengambil keputusannya seperti ini. Mungkin ada yang mau berbagi kisah sejauh mana sih kesiapan kakak-kakak sekalian untuk mempersiapkan diri menjemput pendamping hidup impiannya. Tadi Kak Yunda sudah banyak bercerita tentang kisahnya gitu ya. Mungkin di sini bisa saya mau minta tolong siapa? Ada yang bersedia? Atau mungkin dari Kak Zudinya mau bercerita kepada kita yang ada di sini, sharing sebagai motivasi mungkin bisa jadi Kak Zudi ya. Boleh. Sebentar. Cerita apa nih? Sharing waktu itu, maaf sebelumnya Kak Zudi sudah berkeluarga? Sudah. Iya, sudah ya, Baru juga. Oh, baru. Si anak-anaknya berarti nih Kak Yunda. Iya. Ya, mungkin bisa diceritakan nih Kak Zudi dengan teman-teman yang ada di sini waktu proses sebelum bertemu dengan istri, bagaimana adakah mediasi dari pihak lain dan lain sebagainya. Silakan Kak Zudi. Ya, langsung aja ya, berikan salam. Silakan. Kalau saya waktu ta'aruf itu tahun lalu 2022 sekitar bulan Maret ya, Februari Maret lah. Tapi meskipun bisa dibilang bukan ta'aruf yang pertama, karena pernah ta'aruf juga tahun sebelumnya 2021, namun belum berhasil lah gitu. Dan ternyata memang butuh proses gitu. Jadi kalau orang bilang ta'aruf beli kucing dalam karung, sebenarnya enggak gitu. Karena kalau dijalani prosesnya dengan tidak terburu-buru, dengan kemudian saling mengenal satu sama lain,
nanti akan ketemu titik, wah ini kayaknya bisa lanjut gitu. Atau ternyata kayaknya ada ketidakcocokan di antara kita gitu. Jadi bisa jadi tidak dilanjutkan lagi. Jadi sebenarnya selama proses taaruf itu didampingi dengan apa ya, mahram atau dengan mediasinya ada. Kalau yang pertama didampingi dengan teman waktu itu. Cuman mungkin kesalahan waktu itu bukan teman yang sangat dekat sekali. Jadi tidak bisa sampai support 100% gitu. Nah, kemudian yang untuk yang taaruf yang tahun lalu yang alhamdulillah bisa sampai ke pernikahan, itu didampingi sama dulu guru SD sebenarnya. Guru SD yang itu kayak ustazahnya dari calon pasangan saya waktu itu. Dan ternyata pasti ditemukan kendala-kendala. Jadi baik yang pertama maupun kedua sama-sama menemui kendala gitu. Cuma perbedaan terbesarnya lah ketika ada kendala itu faktor mediator ya, atau faktor ustazah atau ustadznya itu sangat sangat penting gitu. Siapa yang mendampingi kita saat proses ta'aruf itu sangat penting gitu. Akhirnya ketika ada masalah bisa dikuatkan lah gitu. Akhirnya waktu itu kayak pernah sama deh pertanyaannya ada di grup WhatsApp ya, terkait beda budaya sih sebenarnya. Budaya saya kan orang Jawa, orang tua Jawa, ayah ibu Jawa. Cuman yang calon saya itu bukan orang Jawa, itu orang Sumatera, orang luar lah gitu. Yang di mana ada budaya tadi itu kayak mirip kayak uang pindai dan sebagainya lah, itu sempat menjadi kendala sebagainya. Ya tapi alhamdulillah karena memang sudah nabung dan sudah menyiapkan, ada saja gitu. Cuma memang agak sedikit shock kultur aja. Kalau orang Jawa kan ngomong kayak gitu kan kayak pamali atau apa sih, nggak boleh nih ngomongin gini, apa sih kok kayak malu-maluin banget ngomongin uang di depan sebagainya. Tapi pas alhamdulillah itu mungkin ada ini juga sih dari Allah juga, jalan Allah juga. Kebetulan orang tua kemudian ketemu teman yang orang Medan sana gitu. Dikasih tahu memang budayanya seperti itu gitu. Orang sono Sumatera gini-gini budayanya dan sebagainya. Oh, terus pas tahu ternyata, oh ternyata nggak sebesar itu gitu. Ternyata alhamdulillah ada kemudahan-kemudahan gitu. Pas ketemu ternyata banyak sekali kemudahan sama Allah dan kemudian kayak jalannya dilancarkan saja proses ta'aruf tersebut. Jadi saya kenal itu sebenarnya saya udah kenal bulan Desember gitu. Cuma masih wait and see dulu lah, masih belum siap-siap banget, masih mematangkan diri. Kemudian baru dipertemukan sekitar bulan Februari waktu itu. Februari, Maret, sudah mulai serius Maret, sampai nikahnya bulan Mei. Jadi cuman berapa bulan, 3 bulan lah kurang lebih. Dan ternyata alhamdulillah Allah mudahkan jalan. Jadi memang ta'aruf tuh kalau memang sudah Allah beri kemudahan tuh kayak lancar aja gitu. Itu sih kalau cerita saya sih. Jadi nggak ada drama A, B, C dan sebagainya, paling cuma kendala-kendala yang saya mikir waktu itu kalau setiap ta'aruf tuh atau mungkin setiap kita pengen beribadah itu pasti ada saja kendalanya. Jadi saya mikir kalau kita malah lari atau menghindar dari masalah itu, justru nggak menyelesaikan masalah gitu. Yang ada malah mungkin nambah masalah atau mungkin kita ketemu masalah yang baru. Jadi saya mikir ya udah kita hadapin aja, pasti mau nggak mau ada masalah lagi di kemudian hari gitu. Kalau misalkan memang nggak jadi, tapi alhamdulillah saya azamkan, niatkan, tadi soal istikharah, tahajud dan lain sebagainya, ibadahnya makin dirajinin, itu insyaallah ada kemudahan-kemudahan. Begitu mungkin dari saya. Ya, Masya Allah sekali ya. Jazakallah Kak Zuhdi atas sharingnya untuk kita semua. Jadi benar teman-teman ya, ketika kita sudah benar-benar mendekatkan diri kita sama Allah, sang pemilik hati, sang pemilik jodoh impian kita tuh insya Allah semua pasti dimudahkan. Gitu. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kita tahu kalau ini adalah jodoh kita gitu. Kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya selalu berdoa ya Allah, kalau memang jodoh ini atau orang ini adalah jodoh yang Engkau ridhoi, yang memang baik untukku dan untuk keluargaku, maka mudahkanlah semuanya. Dan alhamdulillah dalam proses awal untuk ta'aruf dan sampai menjelang akad seperti itu selalu dimudahkan. Dan segala bentuk keraguan yang ada dalam diri saya gitu semua terjawab gitu, seiring berjalannya waktu. Jadi benar sekali tadi ketika memang sudah ada sosok ikhwan yang datang gitu ya, orangnya baik, agamanya baik, keturunannya baik, dan sebagainya, coba dijalani terlebih dahulu saja gitu. Masalah nanti di tengahnya bagaimana,
Ketika memang Allah mudahkan, memang itu jalannya, jodohnya pasti dimudahkan. Ketika memang menemui masalah, ya coba diselesaikan. Kalau memang sampai juga di titik akhir tidak bisa dilanjutkan, ya sudah, itu bukan. Silahkan coba yang lain, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Bunda. Jadi ini teman-teman sekalian, tetap semangat, jangan pernah putus asa, jangan takut duluan gitu ya, jangan terlalu banyak overthinking, kalau kata Kak Bunda juga, dicoba aja, berhusnuzon, banyak-banyak husnuzon sama Allah, banyak-banyak kita sama Allah. Ya. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih Kak Yunda dan juga Kak Zuli. Jadi jangan lupa juga teman-teman ya, besok kita masih bertemu lagi di agenda yang sama di jam 9 dan jam 12. Untuk itu saya cukupkan agenda kita di hari ini dan baiknya kita tutup agenda hari ini dengan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Akhina Luhur Kurnianto. Pada Akhina Luhur dipersilakan. Belum ada ya. Oh, belum Saya ada aja. ya, Pak Zul. Oke, baik. Kalau Pak Zul. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan agenda webinar OTW nikah menyebut jodoh impian. Insya Allah apa yang kita dapati hari ini bisa kita jadikan pelajaran dan dipraktikkan di kehidupan kita sehari-hari. Apalah sama-sama kita mengadakan kedua tangan kita dan menundukkan pandangan kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tulijul hayya minal mayt wa tulijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma in hadza iqbalu naharik wa idbarul lailik waswadwatik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hazil qulub qad ijtamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawhadis ladawatik wa tawhadis ala nusratis syariatik wasikillahumma rabbi taha wa alimuddaha wa dia subulah wa amlaha binurika ladzi la yahbu wasrastur habi faidil imani bik wa jamil tawakkul alik wa ihbi ma'rifatik wa misladati fi sabik innaka mimman waliman nasir. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsir kepada Akhina Zubdi yang telah memimpin doa hari ini, dan semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan-harapan impian-impian kakak semua itu dikabul. Dan sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali bagi teman-teman sekalian yang ingin ta'aruf ya My Baiti, silahkan daftar di link di form yang ada di grup, kemudian bisa pula bertanya lewat WhatsApp grup jika selama 1 bulan ke depan jika memang ada pertanyaan yang masih belum bisa terjawab gitu ya, dan insya Allah ada webinar selanjutnya di bulan Februari, jadi tetap tunggu di kegiatan-kegiatan berikutnya. Dari saya selaku MC Anissa pamit undur diri. Wan, apabila ada kesalahan, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah untuk Kak Yunda dan juga Kak Zudi serta sekalian. Sehat selalu. Ya, baik, saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Kak Yunda. Terima kasih Kak Anissa.